Jadi gue nggak lulus SMA, oke. Di Ferdinand. Hai Di. Hey, 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 Andika Wijaya Kurniawan, AWK. Wah, Gimana? Apa kesibukan lu belakangan ini? sibukan ya tetap online, tapi sempat offline dengan semua prosedur yang diharuskan. Kalau nggak, gue juga nggak bisa masuk gedung kan, itu. Jadi I respect the decision atau I respect the rules, tapi at the end of the day, gue rasa everybody must make the effort to survive on this crazy situation. Kalau gue bilang, ya, Oke. itu. Ini program gue yang baru. Jadi judulnya itu Sure. adalah program gue ngobrol santai bareng Andika Wijaya Kurniawan. Nah, Hmm. kemarin gue udah buat video bareng Yunus Halim. Ya, Kita juga ya. kreatif dan kali ini lu orang kedua. Kemarin juga Oke, berarti plan. kemarin ngobrolnya buat dapat sensasi harus bugil ya, kayak gitu ya. Gue baca thumbnailnya. Belum nonton, tapi gue baca thumbnail lo. Jadi gue mencoba mengerti. Kayaknya Yunus sudah desperate, jadi mau bugil gitu ya kelihatannya. Hopefully I'm wrong. Ya itu dong. Jadi di program ini kita ngobrol santai aja. Jadi gue ngajak teman-teman untuk ngobrol santai aja tentang Yes. ekspresi mereka masing-masing gitu. Nah, karena kan gue Hmm. ngeliat lu di Instagram kan beberapa hari ini lu ngomong tentang UKM, IPO, UKM, exit strategi dan lain-lain ya. Betul ya? Hmm. Nah, Hmm. kemudian lu juga apa? B2B ya? B2B Digital Strategy Consulting, right? Yes. B2B Digital Strategy Consulting. There's a reason why I do that kan. Karena, sorry ya teman-teman, gue akan pakai sedikit campur daripada gue bahasanya terbatas. Jadi gue akan pakai dua bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Menurut gue cukup gampang kok kalau lo bisa nonton film action, bahasa gue nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi gue berharap, atau film cinta ya, Hollywood, ya kecuali lo nggak pernah dengar bahasa Inggris ya susah lah ya. Nah, Cuman intinya adalah, gue nggak bicara tentang UKM sebenarnya. Kenapa? Karena gini, menurut gue UKM itu masih very early stage ya. Jadi bukannya gue mau bilang apa, tapi selama ini program UKM yang ada hanya memberikan uang. Itu, sayangnya itu. Dan hanya memberikan konsep ya. Dan sebenarnya kata UKM itu kan diambil dari small medium enterprise, yang artinya memang perusahaan skala kecil dan menengah ya. Dan sayang sekali UKM pun akhirnya jadi ada kata baru lagi karena mau mendefinisikan market istilah strata paling bawah, yaitu UMKM, usaha mandiri kecil, usaha mikro kecil mandiri. mm-mm. Menurut gue, kata usaha aja mau sekecil apa usahanya lagi gitu loh. Karena usaha itu, eh, namanya usaha ya. Jadi ada lo usaha jualan, ada usaha untuk make sure that lo masih bisa nyambung hidup, which is okay gitu. Tapi kalau lo udah mau berpikir besar, lo harus berpikir BKM. BKM itu bisnis kecil mandiri. Artinya bisnis kecil yang mandiri dan juga sustainable. Ya, itu beda banget konsepnya. Tentang Nah, pola, ini kenapa, betul gak? gimana Bro? Tentang pola pikir atau gimana menurut lo? Oke, itu tentang pandangan ya. Sud- Jadi gua mau teman-teman, ngajak dirinya berpikir dari usaha yang lo bilang gue UKM, lo mengganti kata UKM itu menjadi BKM. Kenapa? Bisnis kecil mandiri. Apalagi kalau udah punya tim, apalagi lu udah PT gitu. Jangan bilang lagi UKM, tapi harusnya bisnis kecil mandiri. Karena udah lu sebutannya punya bisnis. Ya, Anggap nggak? Karena lu udah ada pembagian saham. Nanti gue akan ceritain kenapa ini penting banget. Karena gini, kalau lu masih usaha kecil mandiri, masih baru belajar jualan, oke, bisnis lu nggak bisa dibawa ke next level. Bisnis lu nggak bisa exit. betul. Itu bukan bisnis malah. Sebenarnya itu usaha. Usaha is an effort. Ya. Jadi biasanya usaha kecil mandiri, tujuan pertama adalah survival. Ya, survival itu artinya masih jualan dulu, cari margin, cari winning product, cari produk yang bisa gua taruh jualan jadi reseller, dropship atau apapun itu. Itu good buat itu, tapi jangan kelamaan di situ. Kenapa? Cari 3 sampai, kenapa? Nggak boleh lama-lama. Karena gini, kalau produk lo gampang ditemuin, Hmm, besok udah ada orang yang pakai harga lebih murah, selesai. Selesai hidup lo. ya, Itu. Dan make itu yang sense. terjadi kan? Heeh. Dan itu yang terjadi betul. Dan itu yang terjadi. Dan kita tahu berapa banyak orang teriak-teriak, wah perang harga ya. Bahkan sebenarnya perang harga itu ada dua. Kalau kita lihat kemarin waktu zamannya, PSBB, apa jilid satu gue sebutnya, PSBB jilid satu gitu ya. Perang harga itu bahkan terjadi bukan di harga paling murah-murahan, mahal-mahalan. Ya Ya, nggak? betul. Karena scarcity, yaitu, barang-barang masker, barang-barang hand sanitizer, mahal-mahalan. Tapi look what happens, ketika demand-nya udah kurang. Jadi akhirnya pun memang demand-nya sustain kan. Jadi pemainnya hanya beberapa orang lagi sekarang.
Jadi teman-teman udah lihat bahwa perang harga itu ketika kita nggak punya value, kita cuma cari tren. Nggak ada yang salah dengan tren, tapi ketika tren itu semua orang bisa masuk, Ya. ya itu akan jadi perang harga. Mau dia di marketnya di mahal-mahalin atau murah-murahin, gitu. Perang harga is perang harga gitu. Nah, menurut gua ini yang kita harus pelajari karena ekonomi sekarang ngeriset semua. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa per hari ini nih gue diskusi sama Andika. Hari ini tadi gue juga dapat sekitar jam 8-an gue dapat tentang artikel bahwa PSBB jilid 2 sudah akan berjalan 14 September. Ya, gue kemarin udah sempat ngobrol sama Andika, it's gonna happen anyway soon gitu loh. Yes. Karena this agenda is being pushed untuk untuk suppress the numbers kan, memflatten the curve. Dan it's not happening only in Indonesia, kita juga akan ngalamin recession, it's just a matter of time di announce. Kalau terlalu cepat juga pasti semua kagok gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya where are we going sih with this gitu kan? Gue kemarin pun bertanya-tanya. Iya. Buat teman-teman, gue tahu banyak banget teman-teman bahkan di industri kreatif ya. Gue kemarin nonton videonya Deddy Corbuzier dan Mo Sidik. Mo Sidik itu salah satu komedian. Ternyata industri kreatif, event organizer itu jumlahnya 17 jutaan, more or less ya. Artinya mereka sendiri sudah tidak punya pekerjaan. Karena biasanya mereka stand up, manggung, itu juga termasuk juga artis ya, artis-artis yang Anda senang gitu kan. Tapi ada interesting movement, yaitu everybody can become a creator, everybody can ignite their inner creativity. Itu yang penting banget ya. Jadi kalau kita mau perhatiin Indonesia ini sebenarnya rich gak sih Andika? Menurut lo rich gak? Rich banget. Banyak budaya ya, banyak kesenian ya nggak? Banyak adat. Orang seni, orang-orang yang pintar membuat event dan lain-lain, acara, kreatif, industri kreatif itu sebenarnya harusnya maju sih, kalau menurut gue ya. Betul. Ya, dan there's a lot of opportunities ya. Jadi gue juga lagi bantuin juga teman-teman di Netflix Indonesia. Teman gue adalah namanya Mas Ryan Laksmana ya. Jadi gue ceritain aja lah. Gue buka-bukaan buat teman-teman buat punya bangga sama Indonesia lah. Lo harus bangga sama Indonesia, sama local heroes lo. Lo boleh bilang orang luar keren, tapi at the end of the day kita punya orang-orang yang lebih gokil gitu ya. Jadi contoh nih, gue punya teman namanya Ryan Laksmana. Ryan Laksmana ini namanya ada di Bima. Kalau lo nonton Netflix, sebentar lagi kayaknya September pertengahan ini ada namanya Bima. Bima itu Satria Hero kayak Kamen Rider. Jadi lisensinya itu dibeli dari Jepang, kemudian diadaptasi dengan kultur Indonesia. Tapi bentuk heroesnya tetap Kamen Rider gitu. Namanya Bima. Jadi buat Indonesia Bima. Jadi sempat ada mainannya di toko-toko mainan kesayangan anak Anda gitu ya, biasanya biar iklan gitu kan. Nah, tapi intinya adalah begini. Yang kerennya adalah Netflix Jepang, ya kan, karena Jepang udah resesi ini, udah dibilang. Itu nyari outsource-nya itu ke Netflix orang-orang di Indonesia. Jadi anak-anak Indonesia ini, Mas Ryan ini kan dia adalah seorang CGI artist, juga 3D artist. Dia bikin juga film judulnya Bangkit. Kalau tahu juga Bangkit itu kalau nggak salah filmnya Deva Mahendra. Salah satunya pemainnya, gue lupa yang lainnya. Tapi kedua dia bikin film Bumi Manusia yang sempat nominasi, yaitu Iqbal CJR. Nah, kerennya dia bikin scene-scene di zaman itu menggunakan CGI, menggunakan computer graphic imaging, yaitu teknik yang menarik ya. Nah, ternyata gue ngobrol juga sama dia bikin free seminar. Free seminar ini dia ngajak adalah CGI artis dari Bloodshot. Bloodshot itu sempat harusnya Januari 2020 itu muncul filmnya Vin Diesel yang baru ya. Mesti nonton di Netflix sudah ada, jadi teman-teman nggak usah takut gitu, jangan beli bajakan lah, udah nggak zaman lah lu beli bajakan gitu kan. Lu harus dukung film-film, kalau mau bantu ya beli streaming service gitu, jangan beli juga yang versi-versi streaming service yang murah-murah karena ada masalah banyak gitu. Itu carding dan lain-lain. I can get into it dari informasi itu ya. Tunggu, di. Buat teman-teman nggak tahu. Sure. CGI itu tuh kalau misalnya bahasa gampangnya gini. Karena kan penonton gue pintar-pintar semua, Di. Saking pintarnya kadang-kadang ada yang nggak tahu gitu CGI itu apa. Jadi CGI itu gini, yeah. Kalau gampangnya buat gue tuh begini. Layar belakang lu tuh hijau, ya. Terus kalau misalnya sing edit video, lu tinggal edit pakai Adobe Premiere dan kemudian lu kasih efek-efek. Nah, kurang lebih gampang, bahasa gampangnya begitu. Cuman kalau di movie itu nggak segampang lu ngedit pakai Adobe Premiere. Betul ya? Nah, makanya CGI itu mahal filmnya.
Dan itu hasilnya luar biasa. Dan semua rata-rata, I think rata-rata yang kita nonton itu, mau di Netflix, mau dimanapun, itu kayaknya CGI semua sih rata-rata. CGI, ya. Dan pasti banyak kan film superhero itu pasti CGI. Karena nggak mungkin lo terbang, kemudian lo diterbangin gitu, atau lo pakai ilmu, lo pakai kejawen gitu kan. Mungkin. Atau iya, dan terbang beneran gitu. Kalau lo bisa semua, kayaknya nggak perlu bikin film superhero sih, itu aja gitu kan. Dan gue cuman bilang gini, yang menariknya adalah, tadi gue lanjut sedikit ya, ternyata Netflix ini kan mereka tahu yang di Jepang itu adalah CGI artisnya yang bikin anime, bikin lain-lain, itu bayarannya mahal sekali. Jadi mereka nyari outsource-nya ke Indonesia. Itu Netflix dari Jepang itu bareng sama Mas Ryan, mereka cari hidden talent underground. Jadi teman-teman mesti tahu nih, Final Fantasy yang 7 yang first original itu salah satu yang render itu orang Indonesia, ya kan? Wow. Film-film Marvel ada orang Indonesianya juga CGI artisnya. Lalu Need for Speed, Asphalt itu orang Indonesia, ya kan? Jadi boleh dibilang sebenarnya banyak banget orang Indonesia. Cuman teman-teman mungkin nggak aware bahwa kita punya talent yang luar biasa yang diakui. Nah pertanyaannya pasti adalah kenapa nggak ngambil India? Kenapa nggak ngambil negara lain gitu kan? Kenapa nggak ngambil China? Karena ya kita tahu lah kayak Jepang pasti aliansinya Amerika lah. Itu politiknya lah. Kita mesti tahu sedikit nih. Gue mesti ngajarin teman-teman bukan mau so-soan. Gue juga belajar gitu kan. Ya akhirnya pilihannya mereka jatuhnya ke Indonesia karena mereka udah lihat Indonesia itu kan kulturnya itu kita belajar tentang Doraemon, Candy, Senseiya, kultur kita nggak jauh beda. Jadi kalau teman-teman juga lihat gambaran anak-anak, ada gayanya namanya anime style. Gue inget banget zaman gue dulu sekolah, teman-teman bisa bikin anime style tuh keren banget tuh, bikinin gue dong, gue mau dibikin kayak anime gitu kan. Ya itu yang terjadi gitu kan. Dan ini menarik, artinya ada opportunity yang dimana negara lain sangat mahal cost produksinya atau cost biaya orangnya, ini bisa masuk ke Indonesia gitu. Jadi ini ada opportunity, makanya gue bilang creative spirit lo harus lo naikin. Lo harus berani berkarya, lo harus berani bikin hal-hal yang lo punya your hidden talent lah. Gue tahu banget buat teman-teman pasti ada yang merasa, nanti orang tua gue ngomong apa ya, nanti orang-orang sekitar gue ngomong apa ya. Banyak banget teman-teman yang harus tahu bahwa para stand up comedian itu mereka juga melawan banyak hal gitu ya. Jadi gue cuman mau bilang bahwa industri kreatif itu nggak akan mati. Biarpun ada banyak halangan, akan ada banyak jalan untuk bisa kreatif. Bahkan teman-teman pun yang mungkin bilang, oh gue bisa moto cukup nggak? Nggak cukup gitu. Kayak sekarang pun yang teman-teman tahu mungkin, oh gue bisa Photoshop cukup nggak? Nggak cukup. Jadi Anda harus punya skill baru, Anda harus mengembangkan skill baru. That's why gue masih stay up, anak gue komplain, kasihan banget anak gue komplain, Daddy why you still up so late? Emang teman-teman Daddy nggak tidur gitu. Gue bilang ya we all work because we want to provide you with a better living gitu. Kita kenapa sih bukan mau cari uang sampai mati gitu, bukan. Kita mau punya opsi lebih banyak, ya nggak sih? Betul. Karena ada pemahaman yang sering salah bro, menurut gue. Orang selalu bilang, lu uang juga nggak dibawa mati, bener. Tapi kalau lu hidup, lu butuh pilihan kan. Lu butuh untuk bicara tentang lu tahu lu nggak mau BPJS. Come on, right now gue mau wake you guys up. Lu pasti mau dapet better facility. Kalau ada orang yang lu cintain sakit, lu pengen kasih mereka at least a better hospital. Nggak mungkin lu mau cuman kelas 3 doang. Lu pasti mau VIP, kelas 1, mau dapet dokter terbaik, medical treatment terbaik. Kalau nggak ada uang, mau pakai apa bayarnya? Ya. Kan nggak bisa pakai daun, ya nggak bro? Nggak usah bullshit. Dan teman-teman, usah bullshit. Iya, nggak usah bullshit. Apa ya? Betul. Ya udah uang nggak usah dibawa mati lah. Kita kan nggak butuh ini ya, nggak usah bullshit lah. Lu sehari nggak makan aja lu uring-uringan, betul nggak? Betul. Lo nggak makan yang lo mau aja, mungkin lo juga bete, ya nggak? Betul. Gitu kan? Ya nggak usah. Nah jadi go on bro. Iya, jadi nggak usah munafik aja. Kita semua juga butuh uang sih sebenarnya, right? Apalagi di kondisi sekarang, kalau misalnya lu masih ngomong, gue nggak butuh duit nggak bawa mati. Men, jangan bohongin diri sendiri lah, gitu. Jangan bohongin diri sendiri, dan itu kayaknya buat gue udah muak banget gue dengar kata-kata begitu, bro, sebenarnya. Banyak banget nih dengar begitu-begitu, dan itu buat gue, you talk like a bullshit, gitu. Nggak usah lah ngomong, I don't need money. Setuju gue. Money, man. Gitu. Nah, anak lo sekolah aja ya kan, lo anak lo nggak sekolah aja, nggak sekolah di sekolah terbaik, lo juga ngerasa guilty gak? Pasti ngerasa guilty bro. Betul. Jadi
Jadi teman-teman mungkin ingat ya ada zaman-zaman di mana konsepnya yaitu orang tua lu nyusah udah nyekolahin lu susah-susah gitu. Ya mereka nyari uang sampai malam buat kebaikan dan sekolah lu yang terbaik ya. Nah, ini menarik nih nanti kita ngobrol lanjut nih tentang ini ya. Cuman intinya gini, kalau lu mau dapetin kehidupan yang lebih baik dengan opsinya lu harus tahu cara making money gitu. Iya. Ada yang namanya lazy money, bukan lazy money karena lazy money, tapi contoh YouTuber, mereka dapat dari mana royalty kan, royalty view karena mereka dapat AdSense sharing dan lain-lain. Tapi mereka orang bilang, oh gampang bikin YouTube, gue mau jadi YouTuber. Baik. Gila, gue bikin YouTube aja susah men, anjir, susah banget. Cobain lu konsisten di YouTube gitu ya, dan lu dapat hasil gitu-gitu aja. Gue udah setahun cuma dapat 800 kemarin, gue bilang there must be something wrong. Ya gue belajarin banyak yang wrong sih. Jadi gue akan bikin siapin eksperimen gue yang baru. Within 1 month gue bisa dapat 1.000 gitu. Within next month gue bisa dapat 2.500. Gue lagi banyak belajar juga. Jadi gue lagi persiapin konsepnya juga. Kemarin gue sangat masih biru gitu kan, masih hijau. Ternyata nggak gampang gitu. Biarpun lu punya production yang udah mulai oke dan lain-lain. It's more than that gitu. It's the message, is the people, is your identity. Itu mesti semua reflect gitu kan. Jadi gue bilang bahkan iya. Dan itu juga nggak, ya melakukan sesuatu yang konsisten aja itu butuh waktu gitu. Nah ini yang gue mau ajak teman-teman juga gitu, ngelihat bahwa hari-hari ini kita mesti punya bukan cuma satu income, mesti punya multiple of income ya. Jadi kalau Anda punya gaji, Anda mesti cari komisi dari misalnya Anda jual produk orang, atau misalnya Anda ikutan asuransi, ada yang mau ikut MLM, boleh-boleh aja, sah-sah aja, asal kalian juga tahu caranya manis, main cantik gitu kan. Yeah. Anda juga main program misalnya real estate, referral, dan lain-lain. Harus punya more than one income. Tapi income yang lo bisa generate from you adalah bikin konten. Konten yang memang lo suka. Misalnya lo suka makan apa-apa pakai bami goreng gitu, atau Indomie kan. Ya boleh-boleh aja lo bikin. Nggak ada yang salah. Tapi kan lo juga mesti tahu bahwa market yang lo ciduk gitu kan, atau market yang lo serok itu adalah market-market yang nontonnya alay gitu kan, nontonnya ya udah konten-konten receh kita sebutnya. Ya kalau marketnya konten receh ya dapetnya receh. Tapi ketika lo ngomongin bisnis, ngomongin apa, ya kontennya akan lebih sedikit upgrade lah, boleh dibilang. AdSense lo akan lebih naik gitu. Karena kan AdSense based on konsep kontennya juga gitu. Dan angka juta udah jangan jadi sasaran. Angkanya udah harus miliaran sekarang. Emang gue ngomong, wah gila, gue aja belum sampai jutaan, bener. Tapi kan lo harus proses. Lo harus punya end game dong. Harus punya jualan. Dan lucu kan kalau teman-teman lihat film Marvel 2019 ya, berarti ya. Atau 2018 ya, Endgame ya. Bener-bener Endgame kan. Maksudnya sekarang ini mereka nggak produksi apa-apa, nggak rilis apa-apa. Itu. Dan itu kayak udah predestined ya, atau predestinasi, whether you like it or not. Ya, jadi gue sih ngelihatnya menarik, banyak hal yang menarik sih, yang korelasi cukup tinggi gitu ya dengan yang terjadi di dunia ini. Jadi gue mau lanjutin juga nih tadi kenapa gue ngomongnya edukasi. Hari ini kita tahu bahwa kita harus concern sama akademik edukasi. Apakah ini masih relevan? Bukan gue untuk bilang bahwa edukasi itu sampah. No, nggak ada edukasi yang sampah. Tapi pola untuk kita hidup di zaman sekarang yang kita butuh tuh life skill. Ya, tadi gue baru ngomong sama alumni dari sekolah gue, jadi dari satu jurusan lah, satu grup sekolah, satu yayasan sekolah lah ya. Kalau gue sebut nanti nggak enak lah. Gue menghormati lah, karena gue nggak mau offense anyone. Tapi begini, tadi gue nanya bagaimana sih konsep sekolah lo? Ya dia bilang selama gue ngeles nilai gue bagus, kalau gue nggak ngeles nilai gue nggak bagus. Dan gue sebenarnya males untuk dapetin angka-angka bagus di pelajaran yang gue nggak merasa penting-penting banget. Itu gue banget beberapa tahun dulu ya ceritanya ya. Jadi nggak usah tahu kan ini blog podcast kan. Gue juga ngerasain itu. Jadi mungkin Andika nggak tahu pernah dengar atau enggak ya. Gue nggak lulus SMA di sebenarnya. Gue nggak punya ijazah SMA itu. Terus gimana? Suara lu nggak kedengeran. Suara lu putus tadi. Gimana? Gue nggak pernah tahu kalau lu nggak pernah lulus SMA. Serius gue nggak pernah tahu. Ya, jadi gue nggak lulus SMA, oke? And there is a reason for that, a very strong reason. Apa? Jadi gue mau kasih tahu. Klasik. Nah ini reasonnya bisnis. No. Jadi gini.
Gua itu anak yang demen banget science. I love science. I love talking about possibility ya. Jadi kalau lo bilang orang bisa terbang ke bulan, gue percaya ada gitu. Gue percaya that it's very possible. Ya, lo suaranya di belakang lagi bro. Jadi lo cukup jauh suaranya dari tadi. Conspiracy things, maybe. Ya itu membuat berpikir dua sisi of a coin ya. Jadi bukan untuk memvalidasi mana yang benar mana yang salah, tapi menurut gue lu jadi terbuka what is the possibility, what is the connection gitu. Jadi lu bisa bersiap-siap jauh lebih tajam lah. Jadi kayak 2019 pun gue udah ngobrol sama my partner bahwa akan terjadi resesi. Tapi kita nggak nyangka bahwa itu akan terjadi di health sector ya. Tapi udah bilang di Juli gue udah sempet tulis bahwa jangan kaget kalau ternyata PSBB lockdown second round akan terjadi di September. It's predictable banget gitu. Karena gue udah lihat dan kemungkinan akan lebih mencengangkan atau lebih istilahnya ya, menggerus banyak kehidupan orang. Jadi kemarin ini gue dengar udah banyak perusahaan yang dia bilang di kalendernya mereka November mereka closing maksudnya closing their company, nggak mau jalan lagi kan. Jadi buat teman-teman sedikit gue kenapa agak loncat nih ya. Jadi kan kita ngomongin tentang gue nggak lulus nih SMA ya. Jadi kita masih edukasi. Kita balik dulu sedikit ya biar nggak loncat-loncat ya. Gue nggak lulus bro. Jadi gue cuma sampai selesai SMA 2. Oke. Nanti lo bilang, wah gila lu SMA 2 kenapa? Ada reason ya, karena waktu itu gue pengen belajar adalah IPA. Dulu dibagi 2 jurusan, IPA dan IPS. Mungkin lo pernah dengar ya? Ya, dulu. Gue nggak tahu anak-anak sekarang gimana. Ya, nah untuk waktu itu sekolah gue adalah gue angkatan kedua dari sekolah gue. Jadi ada kakak kelas gue, berarti sekolah gue baru buka, kakak kelas gue angkatan pertama. Angkatan pertama berarti tahun pertama, gue tahun keduanya, adik kelasnya. Oke, jadi ekspektasi terhadap kakak kelas gue nggak terlalu tinggi tadinya. Ternyata kakak kelas gue ada anak-anak yang boleh dibilang cukup pintar sehingga mereka top 3 Jakarta. Jadi akhirnya sekolah gue naik level. Syarat gue buat masuk ke syarat buat gue masuk IPA jadi 4 pelajaran penting, matematika, fisika, kimia, biologi. Gue bilang mafiabo ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, itu syaratnya adalah 6665, oke? Ternyata 3 bulan sebelum ulangan umum terjadi 7766, artinya 7766. Karena kakak kelas gue berhasil, ada Praeptanas namanya, berhasil mendapatkan yang top 3. Nah, buat naikin gengsi sekolah, karena gini, ini is a little bit politik, tapi gue harus ceritain teman-teman. Buat naikin gengsi sekolah, lu mau sekolah lu laku jualannya, lu harus punya story yang bener, ya. Gue dulu nggak ngerti, kenapa sih penting banget menceritakan tentang anak-anak ini harus nilainya bagus banget gitu. Dan gue tahu, gue harus ceritain ini the truth ya, tapi please be open, gue nggak bermaksud offend anyone, tapi let's see today gitu loh. Jadi waktu itu gue cerita SMP, gue tuh nyontek di SMP tuh gue merupakan top 9 ya, top 10 lah, gue selalu top 10. Tapi I wasn't proud, why? Because I did it with cheating. Artinya gue nyonteknya sadis lah, istilahnya gue punya, kalau udah pernah nonton Bad Genius, ya gue mirip-mirip kayak Bad Genius lah, film Thailand ya. Film Thailand. Ya, dan gue sampai ujian akhir gue bisa nyontek. Gue tahu gue pengen dapat 47. Kalau gue mau masuk salah satu sekolah terbaik, gue harus dapat 47 dari 50. So I was thinking kalau gue terlalu tinggi, nanti ekspektasinya kan tinggi banget kan. Jadi gue mikir ya udahlah, gue nggak usah tinggi banget. Jadi gue dari 43. Gue ingat angka gue 43,29 di SMP 3 gue. Somehow waktu gue dapat itu, I wasn't proud. I know that I was lying to myself. Gue tahu gue bohongin diri gue sendiri karena gue nyontek. Jadi gue tahu nggak ada fulfillment-nya. Cheating is not right, no matter what gitu ya. Dan somehow kayaknya bokap gue ngobrol, dia bilang sama gue, lo udah mau masuk SMA nih, menurut lo gimana? Ya gue nyontek aja kayak biasa gitu ya. Gue inget kayaknya gue ada satu discussion. Terus dia bilang, ya kalau lo nyontek gimana lo mau berprestasi dalam hidup, bagaimana lo mau berkarya, apa lo mau nyontek juga hasil karya orang lain. Lo mesti ciptain diri lo sendiri. Biarpun lo tahu mungkin angka lo pas-pasan gitu, atau mungkin lo nggak effort. Ya kalau bokap gue ngomong ya gue nurutin dong orang tua gue gitu kan bro. Dan ternyata waktu gue masuk SMA 1, angka gue jeblok gila men. Gue langsung dipanggil sama orang tua gue. Dan mereka bilang, kenapa bisa begini? Kan SMP lo jago. Terus gue bilang, ya gue kan belum cerita sama daddy sama mom. Gue tuh nyontek semuanya. Lo harusnya bangga. Lo sendiri yang bilang kalau lo
lu yang cerita sama gue kalau gue harus memang tahu di mana batas gue, mana yang enggak gitu kan. Yeah. Jadi dia bilang ya udah kalau gitu kita ini deh kita lesin kamu gitu. Nah ini masalahnya menurut gue ya, yang menarik adalah gini, gue nggak tahu kenapa gitu ya, tapi poin itu penting banget gitu loh. Poin-poin itu di semua pelajaran akademis itu penting banget, oke? Dan seorang anak yang jago di pelajaran di luar matematika, fisika, kimia, biologi, bahkan waktu itu disebut kelas IPS itu adalah kelas second class. Kalau lo mau bilang stratanya itu orang tajir sama orang kelas menengah, boleh dibilang begitulah ya. Dan itu menurut gua sangat mendiskreditkan kemampuan anak itu, mendiskreditkan anak itu. Karena gue inget banget ada teman gua dia itu pemainnya almarhum Glenn Fredly ya, jadi dia pemain gitarnya ya, sekarang di Tompi. Nah, dia itu memimpin sekolah gua untuk mencapai juara paduan suara Sekelapa Gading gitu kan. Wah, sekolahnya gitu ya, Sekelapa Gading. Dan akhirnya kita jadi masuk nominasi, masuk penyisihan buat Jakarta Utara, wali kota Jakarta Utara. Kita menang juara 4, jadi kita nggak dapet piala. Ingat, lo cuman yang dapet tuh nomor 1 yang paling dapet tepokan, pokoknya nomor 4 nggak dapet apa-apa. Tapi gue inget anak ini sangat berprestasi dari musik. Dan he's a very good composer, very good in creating harmoni dan musik lah. Pokoknya very talented. Kita nggak belum nyampe segitulah istilahnya. Dia main juga ciamik, bisa mainin lagunya. Zaman dulu tuh zamannya Andre Hanusa ya. Wow, teman-teman tahu nih kayak Andre Hanusa nih. Ya, tapi intinya itu lagu cintanya anak-anak lah ya. Kalau sekarang kan lagunya mungkin Rizky Febian gitu kan ya. Kalau dulu tuh Andre Hanusa tuh. Nah, intinya anak ini nggak naik kelas, nggak naik kelas. Dan dia tuh sampai tidur di kelas. Kenapa? Karena dia bikin komposisi dan lain-lain. Gue datang ke kepala sekolah, gue ngobrol, gue bilang gini loh Bu, ini nggak fair. Nggak fairnya kenapa? Karena anak ini nggak bawa, kasih lu piala-piala yang di belakang itu, gue bilang. Kasih lu bawa penghargaan ini. Kenapa dia nggak? Jawabannya simpel banget ya guru. Ya kan dia harusnya akademis tetap bagus dong. Harusnya dia bisa balance. Come on gitu, lu anak kecil yang lu suruh dan kemudian lu bilang harus bagus. Dan lu iya. Indonesia it happen. Iya. Dan akhirnya apa yang terjadi, bro? Anak ini harus keluar. Which is yang bikin gue lebih geram lagi gitu. Bikin gue geram, terus gue mikir, is it really worth it just to fight for the points? Yang poin-poin lagi, kecuali lo jago matematika, fisika, kimia, biologi, itu lo nggak dianggap gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Kalau lo nggak jago gitu-gitu, lo nggak dianggap. Iya. So gue merasa bahwa itu juga membuat kepercayaan diri anak mana aja yang nggak jago matematika, fisika, kimia, akhirnya gue second class. Gue merasa I'm nobody gitu. Kalau gue nggak jago. Masa bodoh. Betul, masa bodoh, goblok gitu kan. Jadi there's something wrong with that gitu. Gue merasa part of that gitu. Ketika gue harus masuk, gue suka subjeknya, tapi gurunya ngajarnya hanya ulangan doang, dan gue merasa gue nggak menjadi manusia seutuhnya gitu. Gue didiskreditkan bahwa lu harus jago begini supaya lu bisa bikin bangga orang tua lu, which is that's a fucked up concept. Yes. Iya gak sih? Even gue sendiri, gue anak IPA. Gue anak IPA, bro. Dan itu sebenarnya tertekan sekali menjadi anak IPA atau title IPA, yang which is sebenarnya gue IPS banget. Betul. Kita akhirnya IPS juga ya, bisnis IPS juga, bro. Kimia, fisika, gak kepake. Gue gak kepake sekarang, mau ngapain. Tapi dulu itu kan, IPA itu, orang beranggapan bahwa, anak IPA, pinter, jenius, jago banget nih hitung-hitungannya. Cuma untuk predikat begitu. Dan sampai sekarang, bro. Iya, dan itu kan gini loh, gue bisa understand ketika orang tua kita punya edukasi itu gitu. Tapi untuk anak zaman sekarang is very irrelevant. Anak kita udah jauh lebih pinter, awareness mereka dapetin dari digital, ya kan? Bahkan boleh gue bilang anak kita boleh dibilang ini generasi yang unik gitu guys.
Lu nggak usah ngajarin dia pakai iPad, dia bisa memperhatikan, oh bapaknya pakai HP, bapaknya ini dia bisa tahu pakai pinch in, pinch down. Gue nggak pernah ngajarin anak gue loh, dia bisa tahu cara main game-game yang diinstal di situ. And he knows without knowing English ya, dia bisa nginstal, dia bahkan tahu Google Play segala gitu loh. Nah itu kan gila gitu loh buat gue. Gila, gue dulu aja bisa bahasa Inggris aja udah privilege sekali gitu loh. Gue bisa dapat komputer udah privilege gitu. Yeah. Dan mereka pindah dari satu device ke device lain. Bayangin ya anak gue nih, pindah dari satu iPad. Anak gue baru 5 tahun. Jadi teman-teman per November ini anak gue 5 tahun. Jadi gue mau bilangin, dia pindah ke beberapa device. Dia udah biasa. He sees me on the computer. Dia melihat, Daddy, what is this? This is very old fashion ya gitu. Gue lebih suka yang bisa di swipe. Hey, isn't it interesting bahwa ternyata ada a way of learning without them knowing. It's like intuition for them. Setuju. How do you call that? How do you call that gitu? Gue mau nunjukin teman-teman gitu bahwa wake up ya gitu, kita sebagai generasi orang tua zilenial, there's a lot of things parenting zaman dulu yang dipaksain ke kita nggak bisa dipakai lagi gitu. Bahkan even in our marriage counselor, bukannya gue bilang nggak perlu banget kita butuh second, tapi kita semua meng-create our own story gitu loh. Yang kadang-kadang gue sendiri ya, ini gue ngomong jujur nih ya, gue sendiri suka stres gitu karena perfect marriage tuh begini loh. Perfect marriage tuh begini. Terus gue mikir, kok sounds like a template ya? Padahal kita semua datang dari a different story gitu kan. Bahkan ada yang bilang, oh kalau lu dari broken home, dari ini lu bakal gak punya perfect marriage. Which is bullshit, man. Look at Andika Wijaya Kurniawan gitu. I know his story. Sorry ya, gue a little bit opening ya. Tapi it's his decision yang bikin dia menjadi a person like this and sharing the knowledge with you guys gitu kan. Dan gue maksudnya, come on lah, cut that crap gitu loh. Lu jangan membilang, oh ya nanti orang tuanya cerai, nanti lu diceraiin juga. No. I think penilaian itu terlalu cetek nggak sih? Kecuali lu pengen seperti orang tua lu begitu. Dan itu make it happen. Betul, intensi. Iya. Itu disebutin intention atau niatnya atau itikadnya, lu udah kesana. Itu yang problemnya, that's the problem. Ada deh, kadang-kadang banyak orang tuh nggak sadar dia pengen seperti orang tuanya dan akhirnya dibawa ke dalam pernikahan dan hidupnya. Okay. Orang tua gue nih cerai nih, bokap gue begini-begini, dan akhirnya ketika dia menikah, dia juga akan lakukan hal yang sama karena pengen seperti orang di bawah alam sadarnya. Nah itu bahaya sebenarnya, dan itu nggak boleh sebenarnya sih menurut gue, karena ya seperti yang lu bilang, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing sih. Ya, dan ini gue mau bilang guys. Sebagai kita juga merasa sering, oh ya gue orang tua lo, gue harus ngedidik lo keras gitu ya. Ya menurut gue boleh lah lo disiplinin. Kalau dia megang stop kontak lo kagak omelin ya bego di kita kan gitu, kayak kalau dia setrum kan. Cuman maksud gue sometimes kita juga harus kasih tahu dengan cara yang baik gitu loh, kasih understanding. Anak kita nggak bego kok. Gue suka banget nih dapet nih anak gue boleh dibilang cukup pintar bicara ya, umur 2 tahun udah ribuan kata lah. Dia bahkan punya playlist lagu dan lain-lain. Dan selalu tuh orang tua yang lain bilang, aduh anak lu pinter banget ya. Terus gue bilang, anak lu juga spesial loh. Jangan ngomong begitu loh. Dan gue bilang sama mereka gitu loh, anak lu unik. Ada yang anak gue nggak bisa, anak lu bisa. Don't say that, don't compare them gitu. Because semua unik guys. It's a combination of two people that are mating together and agree that they're gonna have a family gitu loh. Dan nggak ada namanya anak yang jelek gitu. Bahkan anak gue merasa I'm learning so much from him. Dia gue bilang, kalau gue bilang if you have a wish as much as you can. Dia kemarin bilang, Daddy, dia kan ngelihat ini acara di TV itu, acaranya yang ada Sarwenda, Ruben Onsu gitu kan bareng sama suster gue. Terus bilang, Daddy, gue pengen punya rumah keren banget kayak gitu, gede banget. Gue bisa main di bathtub. You know that, waktu gue ngeliat itu gue bilang, I want that, you know. I want that spirit. I want that spirit to make me happy, you know. Not because happy of what, because we lose the touch with our dream gitu loh. Nggak ada yang salah, mimpi itu gratis, guys. Iya, tinggal wujudin aja lu mau atau enggak gitu kan. Sama. Kayak misalnya kemarin anak gue juga si Matt juga bilang begini, Pa, dia manggil gue papa kan. Pa, I want that house. Lu tahu rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Ryan. Lu tahu Ryan Touch Review? Ryan ini, Ryan mana tuh? Ryan Touch Review. Oh,
YouTuber. Yes, Ryan Toys Review yang di Amerika, yang anak Filipino itu ya, campur ya. Gue Mexican atau apa itu. nanya ke Matthew, yang kayak gimana Matt ini yang ada kolam renangnya, the swimming pool, dia bilang in English ya. Dia bilang ada kolam renangnya, ada big hall, big kitchen, wah pokoknya big gitu. Ada big house gitu. Buat apa Matt? Yes ya, jawabannya bikin gua nggak nyangka. Gua kira jawabannya beda apa gitu. Ternyata dia cuma ngomong simple, buat lari-lari aja, main-main. Yes. Anak kecil itu pure banget ya. Maksud gue, bahkan gini, gue dulu orangnya sangat resik bro ya. Maksudnya gini, sejak ada anak, tembok gue dicoret-coret. Tadinya gue harusnya pikir gue marah kan. Tapi sama gue ngeliat anak gue ternyata dia mengundang kreativitasnya dengan coret-coret. Gue bilang ya udah nih Daddy ada kertas juga. You choose your medium, mana yang lo mau. Tapi Daddy cuma minta yang ini beberapa kamar, jangan ya. Oke. Jadi dulu gue tahu, kok rumah lo berantakan banget. Come on. Bukan berarti lo berantakan, you're wrong. Ada teman-teman mesti tahu bahwa ada banyak orang yang sukses berantakan loh. Betul. Jadi jangan menganggap bahwa satu template sukses itu adalah ya lo harus rapi, harus apa. Template macam-macam. Right? Karena kan orang tua kita dulu ngajarin kalau lu mau sukses lu harus begini, teratur hidupnya, begini dan ya itu ya akhirnya anak lu jadi ADHD, men. Ya, kasihan banget guys potensinya mereka gitu. Today I made mistake with my son and my wife told me very wise gitu kan. I wasn't doing the right thing. Jadi gue bilang, yes, I was wrong. Gue bilang, I'm very sad I did that gitu kan. Jadi gue cuman bilang, ya gue harus kasih dia cheer up. Dia bilang anak kecil nggak harusnya terlalu tough juga. Ya gue mikir, karena masih ada istilahnya gini lah. Apa sih yang dibawa dari orang tua kita yang kita respect kan, that works for us. Probably won't work anymore gitu loh. Nah ini yang gue bilang, berapa banyak sih pendidikan yang sekarang, gue yakin gini ya, harusnya pendidikan ini sekarang adalah learning about life skill. Itu yang harusnya ada terjadi di seluruh dunia. Karena ketika kejadian seperti krisis yang kita alamin hari-hari ini ya, yang kita nggak global crisis ini, harusnya life skill itu yang membantu kita untuk thriving through the tough season. Yeah. Ya. Jadi kalau lo bilang, apakah gue harus, ya gue cuma bilang gini ya, coba lah ya, lo lihat matematika, fisika, kimia, lo bisa ngapain. Ujung-ujungnya lo mesti masak, lo jualan, ya nggak? Itu sorry ya. Betul, dan gue udah sempat sering banget gue ngobrol nih sama teman-teman, gue bilang kalau gue jadi menteri pendidikan gitu, gue nggak pengen jadi menteri ya, jadi bukan gue berusaha untuk ini, tapi gue akan memajukan namanya ekstrakurikuler. Kenapa? Ekstrakurikuler itu is a life skill. Yeah. Lu lagi di rumah sendirian, oke? Karena gue pendidikan dari luar, maksudnya gue juga jadi perantau gitu kan di negara orang. Gue harus semua sendiri, nyuci baju sendiri, ini sendiri. Nggak ada pembantu, it's not like, anjir men nggak ada pembantu nih, gimana gue gitu kan. Gue harus ngapain, yuk kita booking pembantu, kita gini. Gue yang bilang, so what? Let's wash our own dishes, let's wash our own clothes. As simple as that. Nggak jadi manja gitu loh. Ya tapi nanti gue sibuk ya, it's part of life. Integrate everything gitu. Jadi, gue rasa itu life skill gitu. Banyak banget orang-orang yang nggak bisa cuci baju, nggak ngerti. Bahkan ada mesin cuci baju pun yang keren, nggak ngerti. Selalu harus mbaknya gitu kan. Iya. Yeah. Nah itu life skill gitu guys. Lu nyuci baju, lu nyuci nasi, lu ngerti masak nasi, lu ngerti masak Indomie, life skill. Kalau bisa lu tingkatin lebih dalam lagi. Dan masak itu life skill. Tapi kenapa? Dan itu juga kan kita bisa lihat Master Chef, ya kan? Kita bisa lihat banyak sekali kayak show-show yang sekarang ada tentang apa sih makanan, tentang nyanyi, tentang your talent, tentang ini reality show yang memang orang itu nggak bisa dibendung. Once they're creative, they're creative. Tuh. Platform tergila sekarang is TikTok, right? Ya. Siapa yang nyangka sih tadinya Instagram within less than a year itu di take over sama TikTok marketnya pelan-pelan. Dan TikTok pun sekarang lagi in discussion kan with Microsoft dan katanya Walmart juga mau ikutan. Gue nggak tahu nanti bakal kayak gimana nih formatnya. Walmart. Cuman, tapi suara lo hilang bro. Itu putus-putus. Walmart itu udah, tapi gue cuman ngeliat sebatas iklannya aja, tapi keren banget iklannya. You can buy, you can dia iklan, tapi you can choose and you can buy. Di TikTok. Yes, keren banget. Kayak TikTok plus e-commerce, gimana tuh? Possible if they've done it, it's just a pattern kan yang menurut gue pattern sukses gitu loh. Dan ini yang gue bilang loh, jadi
harusnya pendidikan yang seperti apa sih karena adanya Google kan? Karena lu contoh belajar sejarah bro. Gue tadi cerita gue nyontek. Jadi gue cerita SMP gue nyontek, SMA totally gue nyontek. Lu bilang nggak sepeser pun, no, not even. I'm that determined gitu loh. Jadi gue cerita gitu. Jadi lanjut yang cerita tadi, gue harus walk out kan dari SMA. Sorry ya gue agak panjang tadi, biar kita lebih ngobrolnya lebih dalam lah ya. Jadi gue nggak mau juga ngasih setengah-setengah lah. Jadi tadi gue ngelihat edukasi dari sisi itu aja. Kasihan loh guru-guru. Gue jujur kasihan banget. Sekarang ini yang di guru-guru tuh diomelin lah, di apa. Dan mereka suruh pakai Zoom. Ya mereka nggak ngerti. So, are we on the right track of education? It is a big question. Karena menurut gue, the education has failed us so much. Even to the teacher. Karena teacher nggak diajarin survival. Teacher adalah freelancer. Atau mungkin adalah sistemnya gajian. That's the only source of income because they get tired, they have to check our exam. Itu kan gila banget sebenarnya kan. And they expected more than that, juga harus jagain perilaku anak-anak. Yeah. Tapi life skill yang diberikan nggak ada gitu loh. Jadi gue juga bersyukur, iya sayang banget kan bro. Cuma knowledge doang, pengetahuan aja, yang itu juga nggak berkembang sih menurut gue, nggak ada perkembangannya. Dari zaman dulu matematika sampai sekarang juga begitu-begitu aja. Iya, dan sebenarnya apa sih yang harus terjadi, ya itu apply artinya sesuatu yang bisa dipraktekkan gitu kan. Jadi kalau di luar negeri itu jurusan apply maths gitu ya. Nah ini yang gue bilang, kenapa gue sangat concern sama edukasi. Tadi kan Andika mulai bicara tadi, kenapa gue banyak bicara tentang exit strategi, tentang IPO, tentang macam-macam yang gue akan bahas nanti kesananya juga nih buat teman-teman ya. Jadi gini, kita sering lupa bahwa apa yang kita lakuin, kita perlu punya garis finish, ya. Apapun yang kita lakukan, lu mau badan gede, lu mau jadi binaragawan, lu mau jadi podcaster, itu salah satu garis finish. Dalam kehidupan itu kita punya banyak garis finish, ya nggak? Lu mau contoh kita, lu mau lulus SD, itu garis finishnya kelas 6 SD, ya kan? Lu jadi SMP, garis finishnya kelas 3 SMP. Lu mau jadi garis finish kelas 3 SMA. Kalau di gue 2 SMA ya, jadi gue half 2/3 gitu. Itu 2/3-nya. Nah, itu kan ada garis finish. Iya. Nah, yang lucunya banyak orang kehilangan pandangan terhadap garis finish. Termasuk di dalam apapun kehidupan itu. Karena mereka tersibuk sama rutinitas. Ya nggak sih? Sibuk sama kerutinitas. Tepat. Nah, ini yang terjadi dengan bisnis. Kenapa gue tadi mengubah kata UKM menjadi BKM, dan just for information, BKM itu my term. Kalau lo ngobrol sama gue, I need to share you that term. Karena ketika lo ngomong dari usaha becoming business, lo udah bicara tentang fase sebuah ekosistem dari bisnis itu. Right. Karena ketika bicara bisnis, lo ada sahamnya kan, dan dari saham itu lo bisa jual gitu. Kalau lo masih usaha, masih jualan, masih lo doang yang jualan, lo belum bisa lo jual ke orang lain. Ya. Dan di bisnis pun itu yang lo bisa jual adalah ketika lo PT kan lo akan menuliskan berapa jumlah saham yang lo mau seharga berapa kan. Ya. Dan nanti saham itu yang diperjualbelikan. Segampang itu sebenarnya. Seperti lo punya kue kan, kuenya lo bagi ke Andika gitu atau ke gue. Nah itu berarti lo punya kuenya. Kalau enggak tadinya lo cuma calo kue doang gitu loh. Jadi you don't really own the cake gitu. Nah ini yang gue mau kasih tahu sama teman-teman bahwa kita kenapa sih bisa begini? Banyak loh gue nemuin. Jadi gue banyak melakukan konsultasi kan. Jadi yang salah satu konsultasi adalah masalah generation gap. Generation gap ini apa? Bos-bos besar yang umurnya 50, 60, 70 tahun. Sekarang mungkin udah masuknya ke 80s ya. Jadi ini gue ngobrol di 5 tahun lalu lah. Ternyata mereka tuh nggak mengerti digital as much as our generation. Ya, yang sekarang gitu. Betul. Dan ketika mereka punya bisnisnya di mall, mereka bisnisnya offline, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan ini, Pak, udah punya Facebook belum ya perusahaan kita? Apa itu Facebook? Pak, kita udah punya Instagram belum? Apalagi nih Instagram, binatang apalagi gitu kan? Kita udah punya TikTok belum? Ngapain juga saya nari-nari gitu sama cucu saya aja, saya nggak mau gitu kan? And it becomes weird for them. Bener nggak sih? Dan yang kasihan, bro, gue tiap hari menerima ya begitu chattingan yang seperti itu. Pak, saya pengen kembangin bisnis dong. Gue bilang, ya udah, pertama Bapak harus punya web. Gimana ini ya?
that's simple man. Lu tinggal bayar seseorang untuk buat gitu. Terus gue bilang lagi, oke, sekarang Bapak pasang iklan di Instagram. Saya nggak punya akun Instagram. Ya lu kan tinggal buat akun Instagram. Betul. Betul kan? Dan itu old people like that banyak banget alasan excuse-nya itu loh. What do you think about that? Ya. Buat gue gini, gue menghormati orang kalau nggak mau belajar. Tapi gue menghormati kalau lo mau mencoba. Gue sangat menghormati dan gue akan bantu gitu loh. At least you try. Ya, at least you try. At least you understand. Dan jangan salah bahwa gak susah kok. Ya kita gini deh, gue coba pecahin mindset ya. Kalau teman-teman punya saudara atau punya kakak atau mungkin papi maminya atau opa omanya, pasti kan mereka pengen ngomong sama cucunya dong, ya nggak? Atau pengen ngomong sama yang disayang ya, yang di ujung sana atau sama mungkin cucunya di luar negeri atau di luar kota. Kalau dulu kan kita pakai telepon. Bener nggak? Telepon mereka belajar pakai, ya nggak tahu. Ini banyak nih anak-anak. Untungnya di rumah gue, bro, gue punya landline. Jadi anak gue masih ngobrol sama omanya pakai landline, gitu. Sayangnya dia nggak inget itu nomornya, dia pikir tuh ganti terus kayak password gitu. Jadi ya udahlah, maybe little bit bigger gue akan ingetin dia nomor telepon opa omanya gitu kan. Tapi kan itu shifting dari telepon, kemudian dia ada fax machine ya, kita boleh bilang fax machine, tapi fax machine itu mostly for work ya. Akhirnya berubah jadi HP lah. HP pertama kali salah satunya Nokia, BlackBerry kan. Dan itu kan berubah. Bahkan BBM. Di masanya itu gue aja sampai bingung. Gue udah punya Nokia phone, gue udah SMS is enough. Yeah. Seriously, is enough for me. Ternyata everybody going BBM. Akhirnya gue beli itu BBM Gemini or something, I forget. Namanya cukup lumayan keren lah. Akhirnya gue beli itu. Dan ternyata menarik ya, bisa ngobrol sama banyak orang. It becomes a new paradigma kan. Ternyata tiba-tiba berubah ke WhatsApp, right? Yang tadinya orang-orang yang nggak biasa di BBM, semua shifting ke WhatsApp. Karena everybody are on WhatsApp. Dan akhirnya BBM ditinggalkan. Bayangin nggak sih teman-teman bahwa kalau kita ada satu tujuan besar, ada satu finish line yang jelas, misalnya finish line-nya adalah gue pengen ngomong sama cucu gue, gitu. Atau gue pengen menyelesaikan masalah komunikasi di internal perusahaan, atau gue pengen ngobrol sama pacar gue di kota lain lah, siapa di manapun juga gitu kan. Ya ternyata dia punya BBM, ya gue mau nggak mau mesti beli BBM dong. Betul. Ya nggak sih? Betul. Ya saat itu. Dan sekarang pun orang mesti beli smartphone yang bisa diinstal app-nya WhatsApp. Dan itu yang terjadi. Jadi sebenarnya nggak ada excuse kalau lo punya intensinya, cara belajarnya akan ketemu sendiri, lo akan niat-niatin. Jadi kalau dibilang, Pak saya gaptek, maaf sekali kalau saya bilang itu adalah alasan untuk kita nyaman di tempat kita. Ya gue bilang gaptek itu adalah sebuah alasan untuk lu malas belajar lagi ada kata lagi. Betul, gue setuju. Ada kata lagi, lu malas untuk belajar dan berevolusi. Karena juga gini loh teman-teman, biarpun saya sama Andika, saya tahu banget Andika and me, we are all bukan ngadu ya, we try to be update lah sebisa kita gitu. Tapi kita juga ada yang baru, we try kan. Karena kita percaya bahwa nggak ada hal yang teknologi supposed to be making our life easier. Jadi tujuannya bukan bikin kita menghilangkan human dan lain-lain. Nah, ada yang nggak bisa diambil. Ini yang gue mau cerita. Dengan segala kecanggihannya, kreativitasnya itu tidak bisa diambil. Karena yang nonton tuh bukan robot. Yang nonton itu adalah human. Ya nggak? Nggak mungkin dong, oh nanti tukang kokinya akan diganti. Mungkin kalau bentuknya fast food. Tapi kalau bentuknya adalah cuisine atau fine dining, nggak mungkin diganti. Karena yang makan juga manusia. Dia masa mau komplain, itu programnya error tuh bikin tagliatelle alfiogi atau apa gitu kan. Ya kan nggak mungkin gitu loh. Jadi gue mau bilang bahwa jangan merasa bahwa lo nyaman dengan apa yang lo ada sekarang. Justru harus belajar gitu loh. Dan salah satu yang the machine cannot take away adalah yaitu kreativitas, ya nggak sih? Betul. Nggak ada yang lain, men. Betul. Dan gue bayangin ya. Bilang begini, kalau misalnya lu punya gadget, jangan cuma buat keren doang. Gadget lu nggak kepake, mending nggak usah keren-kerenan pakai gadget. Mending lu tetap pakai Nokia 8250 daripada lu punya gadget cuma buat keren. Iya, dan masalahnya gue yakin lo cuma pakai 20% fungsinya atau 10% dari fungsinya.
Iya. ya kan? Lu paling bukanya itu-itu aja, WA aja bukanya, ya kan? Siapa yang di rumah nih yang harusnya cuma buka WA doang? Harusnya, idealnya bikin lu pinter Hmm, dan fleksibel. setuju, Betul? Tapi setuju kebanyakan gue. kan orang sekarang gini di mikirnya, gue kalau misalnya gue nggak beli gadget, let's say iPad deh, iPad yang terbaru misalnya, gue Hmm, dibilang tak kupar, tak gue dibilang nggak gaul. hmm, Dan itu kan kondisi masyarakat sekarang, betul ya? iya, Gue kok nggak beli iPhone 11, iPhone Max Pro, gue dibilang nggak gaul, nggak keren. Kalau buat gue, agree gue. kalau buat gue for what? Mendingan gue pakai 8250 dah, simple. Ya, dan menurut gue nggak semua yang lo ikutin tren itu berguna ya. Maksud gue Ya, itu. Jadi juga yang lucunya gini, gue sering juga dipanggil ke beberapa online seminar. Terus gue selalu tanya gini, siapa yang di sini selalu beli the latest Apple gadget? Banyak banget bro kalau yang udah Apple fanboy. Terus apalagi, gue nanya, boleh? Iya, gue nanya sama mereka, boleh nggak kasih tahu 3 alasan kenapa lo upgrade your phone? nah menarik nih, Mereka nggak bisa jawab, ya serius. kan? Dan ternyata iya, dan banyak kan mereka nggak bisa jawab, nggak bisa punya 3. Biasanya cuma satu. Ya karena ini edisi terbaru. It's not an answer, saya bilang. You just change your phone. Apa fitur baru yang ada di dalam situ? Ada app-nya. Ya, everybody has app. Saya bilang Android punya app. Android lebih banyak app-nya daripada lo. It's not even interesting. Terus kenapa lo membeli? Then they get to realize kan bahwa ternyata mereka membeli karena mereka percaya bahwa they buy something great, bukan something good aja. They buy something great yang mereka udah nggak bisa diubah. It's like a belief gitu. Itu kayak agamanya sendiri kita boleh bilang. Iya. Jadi kalau gue Gitu. beli, Jadi ini menarik banget. gue keren. Kalau beli iPhone, gue kaya, gue tajir, gitu ya. Kalau misalnya gue pakai MacBook, ya udah gue Betul. anak tajir. Kalau gue pakai Asus ya orang-orang biasa gitu. Kan brandnya melekat seperti itu. Ya betul melekat seperti itu. Tapi jangan salah bahwa everything will, kalau namanya teknologi pelan-pelan akan flatten. Artinya akan menjadi sama statusnya. Hmm. Karena kita dilihat bukan dari ownership tapi dari productivity atau usability-nya seperti apa. Berapa banyak sih lo pakai HP lo gitu kan. Kayak berapa banyak sih orang yang punya HP iPhone keren dengan lensanya bikin video yang bagus. Gak banyak bro. Iya. Tapi ada maksudnya nggak yang dari yang beli ya, maksudnya dari yang beli yang benar-benar berkarya dengan HP-nya. Tapi ada orang yang menggunakan Android and they making money from the Android handphone dan cuman pakai kamera mereka. Dan mereka making all the excuse, gue harus punya gear bagus dan lain-lain gitu loh. Gear nggak usah mahal kok, nggak usah high end. Yang gue pakai ini pun juga nggak high end. Gue juga belinya ada stepnya, ada reasonnya kenapa gue beli gitu kan. Jadi gue mau nyaranin teman-teman, sometimes you have to validate what is happening gitu loh. Iya. Kayak mungkin nih teman-teman ya, gue mau validasi sesuatu contoh gini. Ini bakal ada masuk sih di beberapa Instagram post gue coming soon sih. Cuman ya gue share lah ke teman-teman ya. @dferdinand gitu sekalian gue ngiklan ya. Gue main. Jadi contoh begini, ada banyak kali kita mengajarkan anak kita, contoh kita kasih gitu ya, pakai tangan kiri itu salah. Memberi sesuatu pakai tangan kiri salah. Dan kemudian yang menegur itu gurunya atau siapapun itu gitu kan. Terus gue bilang, kenapa salah? Kan tangannya baik. Iya dong. Iya. Kalau gitu saya dengan tangan kanan saya boleh memukul orang lain, berarti saya melakukan perbuatan baik bukan? Get the idea? Iya. Atau saya dengan tangan kiri melakukan perbuatan baik, berarti tetap dibilang jahat dong. Nah itu kan jadi masalah guys. Lu ngajarin apa gitu sama anak? Lu ngajarin crap. Seriously, it's a crap. Iya. Coba lu nanya sama orang bule nih, lu nanya sama orang di dunia. Kalau kan kita global citizen ya, kecuali gue nggak tahu lu nggak ke connect internet, lu nggak nonton ya, it's up to you gitu loh, nggak masalah juga. Gue respect banget kalau lu memang itu. Cuman gini, ketika kita becoming global citizen, ada satu hal, kita nggak bisa bilang bahwa our culture are the best culture. We have to respect each other, bener nggak? Nah, gue bukan mau bilang respect namanya, tapi ada, gue lihat nih contoh nih, gue inget banget mertua gue, bukan mertua, ya bener, sorry, mertua gue, ya, gue lupa ya, my mom ini. Cuman intinya mertua gue sempat ngomong gini, kalau orang ngidam harus diturutin, kalau enggak anaknya ngiler. Gue berpikir, terus gue bilang, mama, kalau anak gue nggak ngiler, gue bawa rumah sakit loh, karena anak gue kan kecil.
Dia mikir, iya, tapi itulah yang dulu diajarin mama. Oh, oke, ya udah, nggak apa-apa juga. Ya dia yang percaya ya kita oke-oke aja gitu kan. Cuman buat gue gini, kita masih mempertanyakan apakah yang kita ajarin atau apa yang kita percaya itu benar-benar masih relevan atau enggak. Itu aja sih maksud gue, sama kayak lo mesti percaya, oh gue percaya gue pakai BBM, semua orang BBM aja, ujung-ujungnya BBM-nya udah sampai bangkrut kan gitu kan. Ya, ya jangan begitu loh. Jadi kita juga harus belajar bahwa dalam fase sekarang nih, even teman-teman yang karena pandemi bilang, oh bisnis travel masih bagus. Come on, bisnis travel ada salah satu yang susah banget di pick up karena kita pembatasan wilayah. Ingat per hari kemarin, beberapa hari yang lalu, kita dibatasi oleh 39 negara. Bahkan dibilang secara joke atau sarkasme, kita dibantu lockdown oleh negara lain. It's Ya, not a good sign gitu buat industri itu gitu kan. Dan kita tahu bahwa traveling adalah industri yang salah satu sangat besar, itu puluhan billion US dollar. Bahkan secara teknologi internet dan booking, purchase pertama terjadi itu di traveling, bukan di e-commerce goods. Terjadi di traveling, e-ticketing dan lain-lain. Dan itu yang kita lihat bahwa ternyata satu industri yang besar bisa didisrupsi hanya dengan ketentuan, ya gue bilang ketentuan ya, bukan karena COVID-19, karena COVID-19 tidak memberikan itu, tapi ketentuannya adalah pembatasannya gitu. Let's become smart and happy people. Kita juga harus mengajarkan hal-hal yang baik. Yang gue kurang suka menurut gue adalah the future of our kids. Karena kemarin gue ngajak anak gue mau ke pantai, ternyata masuk Ancol umur 9 tahun. Berarti anak gue umur 5, baru 4 tahun lagi bisa melihat Ancol. Kan konyol, ya nggak sih? betul. Itu buat gue sedih gitu loh. Is that the kind of future we wanna live in gitu kan? Lantas gue mau ngajak ke GBK dan he loves GBK karena dari kita di apartemen ini kita bisa lihat GBK dengan lampunya. Dan pas kita lewat umur 12 tahun, berarti anak gue mesti nunggu 7 tahun bro. Come on gitu loh. Apa yang gue mesti ajarin? Ya gue mesti ajarin contentment atau gue gratefulness bahwa lo masih punya mami papi. Kayak tadi lo bilang, tadi kita sempat ngobrol ya tentang anak kita ngomongin rumah mewah nih sama-sama ya. Terus gue nanya, gue lanjutin tuh gue nanya sampai gini, oke, kamu dapat rumah mewah, tapi papi, mami, sama suster nggak ada sama kamu. Enggak dong, aku mau rumah mewahnya satu buat mami, satu papi. Semua harus ada, kita main bareng. Ternyata, for him, the happiness is not the home. It's not the house, tapi the home-nya, homie-nya. Karena dia tahu loh, anak kecil tahu, men. Betul. Makanya teman-teman bilang, oh anak gue mau begini, tanyanya lebih lanjut dong. Lebih dalam lagi, jangan cuma nanya, anak gue itu maunya mainan yang semuanya keren. Enggak, dia maunya mami papinya gitu. Iya. Jadi ini yang gue bilang, bahkan dia nanya, emang papi mami harus kerja begitu malam sampai nggak bisa main sama aku. Ya maksudnya gue emang 50-50 kan, gue bisa kerja di rumah, kadang-kadang gue masih ada beberapa kerjaan gue ngerjain, I enjoy what I'm doing gitu loh, bukannya karena gue apa. Tapi at the end gue bilang, yaudah yuk kita main bentar, papi punya waktu nih. And he appreciates that gitu. When we play like there's no tomorrow gitu. Which is itu yang baru gue bisa kasih gitu. Gue juga merasa sorry, gue mau harusnya bisa lebih baik. Tapi gue mempersiapkan karena gue udah anticipate what's happening with the world today. Gue harus punya lebih banyak cash kayak buat sekarang gitu. Gue harus lebih banyak belajar tentang finance. Gue harus mendekatkan diri gue sama orang-orang yang di zaman sekarang bukan tidak terganggu, tapi tetap bisa stabil kehidupannya secara lifestyle gitu. Bukan karena gue mau lifestyle mereka ya. Jadi ingat lagi, gue nggak harus membeli barang, tapi men-sustain lifestyle yang kita punya supaya nggak turun dong. Itu penting, teman-teman. Betul. Dan gue setuju banget. Tujuannya gue setuju banget kayak lu bilang tadi. Bahkan si Matt sendiri, anak gue, dia minta gue beliin Game Boy, like a Game Boy gitu. Tapi ya game-game old Nintendo gitu. Gue kirain tujuan dia emang buat main doang karena dia bosen. Selama masa pandemi kan di rumah aja, biasa ke mall, ini di rumah. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Benar seperti yang lu bilang. Ternyata dia selalu nanya, Papa, can you play with me together? Papa, can you play with me together? Gila ya. Every day. Setiap hari dia nanya begitu. Ya, dan gue yakin tadinya jadi ngeganggu, terus kita juga merasa bersalah kan, karena kita ngerasa oh iya ya kita don't play as much as ini, dan they see us as boring people. Seriously, we are a boring people, man. Boring parents. Sampai si Matt bilang begini ke gue, are you work again? Iya sama. Itu buat gue nusuk loh, nusuk pelan tapi bener. Setiap pagi dia nanya lagi, Dad, are you work again today? When you play with me?
Sedih gak lo? Ya. Ya, sedih. I feel you as a dad gitu. Ya, kebetulan anak gue sama Andika cuma beda beberapa hari gitu ya. Jadi Hari ya? in the same month ya. November. Jadi November juga. Nah, ya itu gue rasain juga. Tadi bahkan sebelum gue ini kan anak gue harus tidur kan ya. Jadi jadwal tidurnya kita lagi atur lah. Tadi gue cium dia di kening. Gue bilang, Daddy, harus talk to my best friend. We have a project together. Gue bilang tidur ya nanti sama suster sama mami gitu. Jadi I give him understanding. Dia bilangnya, I love you, Dad. Dia bilang gitu. Oh my gosh, gue bilang, this guy is little but very supportive kan. Gue tahu dia juga, tadi pun juga sempat main. Karena kayak gue bilang tadi, in between this event, gue sempetin main lah. Gue makan bahkan lebih sedikit gitu. Bukan karena gue gak care for myself. Karena that's more important, man. Gue suka banget sama Kobe Bryant ya. Maksudnya, dari gue pas baca waktu kemarin kita The Black Mamba ini meninggal kan. Ternyata gue baca, dia pulang dari NBA gitu jam 3 pagi gitu kan. Ternyata dia harus balik lagi jam 5 pagi. Dan dia harus nganterin anaknya. Dia harus sempetin nganterin anaknya. Dan itu gue sampai kaget gitu. Dan dia bilang, gue gak bisa kasih excuse karena anak-anak gue deserve the best. Daddy need to give the best, dia bilang. Dan gue mikir, gila nih orang kan udah sangat sibuk ya. Kok dia bisa bikin itu? Kenapa gue gak bisa gitu. Jadi gue mencoba bukan untuk try to fit in shoes. Tapi gue tahu his intention. Dia bisa lakuin itu. Ya. Dengan segitu sibuknya, ya berarti kita juga harusnya bisa memanage in such way gitu. Kalau belum ya kita harus coba lebih banyak lah prioritas. It's life gitu guys. What we are having right now menurut gue COVID-19 mengajarkan kita untuk appreciate what we have in life. Bigger. Gue kehilangan dulu, kita bilang, gue ngapain ke mall terus gitu kan. Ternyata gue bilang, ya good juga sih, anak gue punya wawasan, dia tahu namanya live. Sekarang mungkin kalau ada anak-anak yang lahir, kalau misalnya terjadi recovery of economy, mungkin baru 2 tahun lagi anak-anak yang 2 tahun ini, apaan nih bisa naik turun gitu kan, pasti nggak punya gambaran gitu kalau dia nggak tinggal di apartemen gitu loh. Yeah. Jadi gue rasa ada plus minusnya lah selalu di dalam setiap proses ini ya. Yeah. Nah, yang gue mau sharing adalah tadi kita harus punya sekarang belajar tentang titik-titik akhir ya atau ya finish line itu, karena gue sebutnya gini, kalau kita tanpa titik akhir, kita akan nggak bisa semangat untuk lihat apa yang terjadi. Karena begini, banyak orang masuk ke dalam rutinitas. Gue juga jadi salah satu itu. Kenapa? Makanya gue bukan menciptakan, gue men-sharingkan ulang kembali message ini. Yeah. Semua hal kita harus punya tujuan akhir atau titik akhir. Tujuannya bukan berhenti. Tujuannya untuk ambil napas, melihat mau kemana lagi hari ini. Sama kayak GPS dong, ya nggak? Yeah. Kalian mungkin pernah pakai GPS, gue yakin semua tahu GPS. Pasti ada titik akhirnya. Kebayang nggak sih kalau GPS itu nggak ada titik akhirnya? Ya udah jalan-jalan aja. Kayak taksi lo sewa aja. Lo pasti kan one day bensin lo habis, atau uang lo nggak cukup, atau lo juga bilang, gila boring banget nih perjalanan. Iya nggak sih? Ada titik akhir. Nggak ada tujuan. Iya, dan lo di situ sama satu orang yang mungkin pacar lo, atau mungkin orang yang lo nyokap lo, orang yang kesayangan. Mereka bilang, kita mau dibawa kemana sih? Iya nggak sih? Kita mau ngapain sih nih kita? Kita di dalam kendaraan ini mau ngapain? Dan kendaraan itu adalah bisnis gitu teman-teman. Jadi gue mau ngasih tahu beberapa kecilnya bisnis lo, you must have an exit plan. Exit plan itu adalah yaitu finish line lo mau kemana. Yeah. Contoh mungkin teman bilang, tapi bisnis gue makanan rumahan. Think big. Bignya nggak harus lo jadi, saya mau jadi kayak KFC. Nggak harus. Tapi setidaknya gini, oke, gue kerja, gue harus bikin ini sistemnya menarik. Sistemnya harus semua, jangan gue yang kalau nggak ada gue bisnisnya nggak jalan. Itu bukan bisnis, itu namanya self, ya lo bekerja untuk bisnis lo lah, itu ya. Tapi lo harus berpikir gini, oke, misalnya lo di tren Bobati lah, Bobati kan ini punya tren ya, atau di coffee. Lo mesti pikir, oke, 3 tahun dari sekarang, gue harus minimum profit berapa dulu. Karena kalau makanan biasanya dari profit makanan gitu kan. Atau gue harus buka berapa kedai. Atau gue bikin franchise-nya seperti apa. Dan gue ketika bikin franchise udah 20, gue harus cari partner yang bisa support supaya gue bisa jadi 200 satu Indonesia. Ya. Itu sangat mulia menurut gue. Karena dengan begitu, lo memudahkan banyak orang untuk punya bisnis. Ya nggak sih? Betul. Karena lo punya sistem dan lo berhasil membuat sistem ini duplicable sehingga gampang diikuti oleh banyak orang. Orang cuma jadi investor aja udah happy. Yes. Dan banyak banget kok. Itu orang-orang yang pengen itu. Dan itu dari sisi makanan. Bisa nggak semua bisnis di IPO-in? Semua bisnis di-exitin? Bisa. Contoh Anda punya bisnis yang sekarang masih baru rintis, ya kan? Tapi Anda berpikir, saya di bidang tech startup.
Anda bisa cari venture capital, Anda bisa cari private equity, Anda bisa cari angel investor. Nah, itu semua harus punya target gitu loh. Boleh nggak saya jalan sini? Boleh. Boleh banget. Tapi at the end of the day, ada perbedaan antara orang yang running bisnis dan orang yang benar-benar pingin bisnisnya dibesarkan lewat strategic investment. Ya, jadi kenapa gue bilang strategic investment? Jadi bukan cuma soal duit doang. Banyak kok orang yang punya duit di luar sana, tapi nggak bisa gedein bisnis lo. Karena mereka bukan strategik, jadi tujuannya bukan jangka panjang. Jadi mereka cuma mau duitnya masuk, besok keluar jadi lebih banyak. Ya kayak jualan lah, kayak lo beli bahan buat gorengan, keluarnya jadi lebih banyak gorengan lah. Lebih gede lagi gerobak lo kan. Ya, tapi makin gerobak gede kan makin berat dorongnya. Sesimpel itu. Nah, ini yang gue mau saranin. Kenapa? Ini cerita gue nih. Gue bikin ilustrasi sedikit. Balik lagi my family ya. Jadi my family is one of my biggest priority, most important one. Kemarin ini teman-teman tahu dari tadi gue bilang pengen ke pantai, ya kan? Pengen ke pantai. Dan gue berpikir, oh ini ada tempat cool banget nih kayak Bali. Namanya Peak 2 gitu kan. Dan gue ditunjukin sama Pak Anton Teddy dari Pak Anton Teddy itu adalah pemilik TX Travel. Dia nunjukin dia punya IG postnya, terus gue bilang ini keren nih, gue tahu nih Peak 2 nih, dia tulis di situ Peak 2. Oke, gue kesana bro, gue kesana dan gue lewatin itu tempat, tapi gue nggak bisa masuk. Dan waktu gue cerita sama anak gue, ya, namanya Jet kan, gue bilang Jet, we're going for short picnic. We're going to the beach. Ini beachnya very sandy, white beach. Bagus banget sayang. He is very excited, man. Padahal dia lagi main iPad. Iya, kamu main iPad atau mau ikutan Daddy sama Mami? Mau ikutan lah, bosen di sini gitu. Oke. Dia tinggalin iPad. Ya udah, iPad tinggal rumah ya sayang. Iya, tinggal rumah. Kamu sama Papi. Jadi kita bertiga aja. Jadi susternya nggak ikut, susternya beresin rumah dan lain-lain. Kita jalan ke sana. Waktu kita jalan ke sana, gue mau masuk dialangin sama satpam. Bilang, Pak, sorry Pak, Bapak harus punya surat bahwa Bapak memang mau lihat unit atau memang mau ngecek gitu loh bahwa lu punya unit di situ lah atau memang lu penduduk di situ atau udah beli. Oke, jadi saya bilang, cara dapetnya gimana Pak? Lu pergi ke marketing gallery. Wah, ini Peak 2 harus bayar gua nih, gue yakin nih. Nah, itu kan. Harus marketing gallery dan di situ lo ngambil surat untuk lewatin buat masuk ke Peak. Tapi pas gua nyampe ke situ, itu orang crowded banget, bro. Dan gue, karena gue punya anak kan gue concern juga lah, biarpun kita kan nggak pernah tahu imunitas seseorang kan, jadi gue bilang, gue nggak mau nunggu deh, ya gue have to say sorry to my son, gue bilang, nah ini kita nggak bisa pergi ke sana gitu loh, nggak bisa pergi ke pantai yang tadi Papi cerita, jadi mukanya, tahu gitu deh, aku main di rumah aja, main iPad, nggak usah capek-capek aja. Terus gue sampai sama bini gue ketawa aja, gila nih anak kecil bisa ngomong kayak begini gitu kan. And it gets me understanding bahwa this son is expected and anticipating something great is about to happen. Iya gak sih? Dan ketika itu terjadi, itu kan keren banget gitu buat dia. Dia membayangkannya on his wild imagination, wah ini bakal keren banget, aku bakal main pasir. Dia udah bawa bro, dia udah bawa sekop, bawa apa, dia nanti tempatnya, bawa aja, bro. Let's carry on, karena kita udah males di rumah gitu kan. Dan itu bayangin gak sih, excitement anak itu adalah sebenarnya sama seperti excitement kita running a company. Running a company dengan kita punya tujuan bahwa kita mau ke pantai itu gitu loh. Ya, untuk kita berjalan sana kita butuh proses kan memang. Tapi kalau Anda tahu tujuannya, Anda bisa tahu, oh ini tujuan kita mau ke pantai, Anda akan semangat. Nah, kenapa banyak orang kehilangan passion in their business? Because they cannot understand what is their exit plan. Kenapa? Ya sama kayak Anda nonton TV, nonton bioskop deh. Ini saya kasih lagi beberapa ilustrasi biar teman-teman get the idea ya. Anda nonton bioskop, Anda tahu satu film, contoh Avenger itu ada, makanya ditulis kan 175 menit. Ya kan, gue inget 175 menit kalau nggak salah Avenger, 3 jaman, hampir 3 jaman. Dan Anda tahu, oh gue mesti duduk 3 jam, karena dari situ gue bisa plan other things, ya. Gue bisa pergi meeting, jadi gue daripada gue nganggur, gue nunggu next meetingnya masih ada 4 jam. Jadi gue bisa meeting, masih nunggu, paling gue nyemil-nyemil dulu atau ngapain. Ya. Itu sebelum zamannya PSBB ya. Dan itu kenapa? Kalau bayangin nggak, Anda masuk nih, Anda udah beli tiket, Anda masuk, Anda nonton, terus kemudian ternyata dibilang maaf semuanya, kita akan putar lagi filmnya. Kita akan putar lagi dari awal, ada 3 jam. Anda pasti bete banget.
ya nggak sih? Karena Anda nggak bisa keluar, gitu. Anda bisa pipis, tapi nggak pintu keluar nggak bisa. Anda harus nonton. Kalau nggak Anda nggak boleh keluar. Nah itu yang banyak terjadi sama teman-teman adalah di bisnis you guys are doing this. Anda bilang, oh tenang, gue punya bisnis, gue mau warisin buat anak cucu gue. Pertanyaan gue, apakah masih relevan nanti bisnisnya ketika anak cucu lo pegang? Karena banyak banget anak cucu yang ternyata lo sekolahin ke luar negeri, atau lo mungkin udah dia punya interest yang berbeda, mungkin jadi digital creator, mungkin jadi YouTuber. Dia bilang, sorry gue gak mau ngerjain yang ribet-ribet begitu. Yeah. Dan akhirnya mereka punya big giant company, stuck. Nah, bisa gak di-exitin? Bisa. Ini menarik nih. Iya. As a Chinese people, atau kita yang keturunan Betul. Chinese, right? Kebanyakan orang tua itu adalah kalau bisa lu jalanin bisnisnya gue. Right? Betul. Kita di-push untuk jalanin bisnisnya mereka. Right? Nah, Agree. problemnya adalah kalau misalnya gue nggak mau dan gue di blacklist dari nama. Kayak ancamannya begitu kan dulu kan? Dan sorry ya, maksudnya orang tua akan ngomong, gue bangun ini buat lu. Ya, Itu ada statement seperti itu kan? Menurut gue itu nggak make sense. Kalau lu bangun itu buat gue, berarti lu memaksakan diri gue untuk jalanin bisnis yang gue nggak suka. Iya, dan lu memaksakan, ya itu kayak film filmnya Ernest tuh, judulnya bukan Tetangga Masa Gitu, gue inget. Cek Toko Sebelah. Toko Sebelah, ya kan? Iya. Itu juga punya toko yang dilanjutin, akhirnya ternyata nggak relevan, nggak sesuai dengan semangat anaknya gitu. Dan anaknya maunya lebih transparan, dan dia bingung gitu kan memanage-nya. Dan menurut gue Cek Toko Sebelah is a very good cliche dari kehidupan yang kita harus reflect lagi, is it really for us or not gitu loh. Karena banyak kan orang bilang, gue sangat menyayangkan untuk orang tua yang memaksakan itu. Gue berharap one day mungkin mereka dapat enlightenment ya. Kalau Anda juga mendengarkan ini, saya sangat respect atas buat putusan Anda. Tapi saya mau ngasih tahu juga bahwa yang saya temuin sejauh ini, kalau anaknya udah nggak mau, biasanya perusahaannya juga nggak bisa di-lead, nggak bisa di-lead dengan baik. Karena dia harus punya interest sampai ke bawah-bawah, itu kan. Dan memang ya cara exitnya gimana? Ada selalu exit. Yaitu caranya adalah dia jadi IPO atau jual kepemilikannya di go public, ya kan? Jadi buat IPO itu nggak, kalau zaman dulu memang IPO itu harus perusahaan yang sustain banget, yang udah gede, giant, baru bisa IPO. Sekarang ini dikasih kemudahan buat teman-teman, pemerintah memberikan kelonggaran bahwa Anda startup bahkan kurang dari setahun, revenue-nya belum gede-gede banget, bahkan di bawah 50 juta pun sudah bisa masuk ke go public. Artinya Anda bisa raise fund di pasar saham. Dan itu salah satunya udah ada di Januari 2020, namanya Pigijo. Jadi dia travel planner seperti TripAdvisor Indonesia. Ya, revenue-nya dia di tahun sebelumnya itu karena dia baru jalan 9 bulan tuh revenue-nya dia baru sekitar 30 juta karena dia masih rapiin. Nah pertanyaannya kok 30 juta bisa raising 12 miliar? Karena waktu dia melakukan ini adalah good corporate governance. Artinya dari awal, ketika Anda masuk ke papan akseleran, disebut papan akseleran atau papan yang buat startup ya, Anda punya waktu 6 tahun untuk membuktikan ketika dari Anda masuk, day one, itu punya waktu sekitar 6 tahun untuk Anda profit. Itu enaknya. Itu advantage-nya. Kedua, Anda tidak harus punya aset. Biasanya kalau yang di papan utama itu Anda harus punya aset di atas 100 miliar. Jadi ini tidak harus punya aset. Tapi yang Anda perlu adalah membuat pembukuan yang luar biasa, artinya pembukuan yang transparan. Jadi dari awal udah harus transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan juga manajemen yang sudah dipilih tidak boleh ganti-ganti, bukan kayak oh ya gue nggak punya duit ya udah gue hire lebih jelek lah gitu, enggak itu. Nah memang itu ada prosesnya. Jadi saya juga ada program namanya IPOX Strategy Advisory dan Akademi itu kita ngajarin secara akademisnya, tapi kalau advisory kita melakukan buat teman-teman. Saya bersama dengan rekan saya Pak Denny Suryo, dia seorang IR advisory, saya juga adalah digital strateginya juga, bangun buat exit strategy di advisory, jadi gak cuma pilihan itu doang. Dan ternyata ini bisa jadi jawaban. Kenapa? Karena kalau Anda stuck gak dapat venture capital, bisnis model yang gak dikenal, going IPO with your vision, Anda bisa lebih besar gitu, tapi dengan tujuan niat baik ya. Jadi gini, perusahaan around the world
itu sudah melakukan yang namanya good corporate governance. Ini penting sekali kita mengerti. Artinya, Anda nggak bisa lagi mencampur keuangan pribadi dan bisnis. Ya kan, kalau lama kan? Jadi kalau Anda di privat, sorry, gimana? Kalau nggak salah itu udah lama. Iya, tapi pengertian good corporate governance itu biasanya hanya di perusahaan BUMN biasanya. Tapi sebenarnya di privat kan orang masih bilang, oh ini perusahaan gue belum terbuka, ya udahlah bisnis gue masih gue campur uang pribadi gue sama uang bisnis gue. Dia puter terus sampai dia bilang, kok gue nggak punya duit ya ujung-ujungnya ya. Karena itu banyak yang terjadi ya. Iya, banyak banget. Nah ini yang sangat disayangin, maksudnya gini, kita mesti ngerti gini. Gimana sih seorang investor bisa tertarik beli bisnis kita? Satu, dia baca dari laporan keuangan, as simple as that. Nah, permasalahan startup yang di Indonesia, ya, dan permasalahan banyak bisnis ketika mereka mau diinvest, mereka sendiri nggak punya laporan keuangan. Produknya udah bagus, produknya udah traction, udah ratusan ribu user atau jutaan user, tidak punya laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau Anda tanya, Pak, saya udah punya startup bagus, tapi kok nggak dapat orang? Saya nanya bagian kedua, laporan keuangannya udah beres belum? Ya, itu udah beres belum? Ya. Itu yang selalu gue tanyain ke BKM. Yang tadi kita sebut BKM, BKM ya. BKM. Ya. Kalau gedein bisnis lu, laporan keuangan lu mana? Gue pengen lihat. Gue pengen coba evaluasi dulu. Gue pengen lihat nih bocornya di mana. Ya dong. Kenapa bisnis nggak bisa? Rata-rata kan bisnis nggak bisa berkembang ya. Salah satunya faktor ya itu di keuangan, biasanya keuangannya bocor. Dan rata misal keluar, mereka nggak bisa nunjukin karena memang tidak ada pencatatan keuangan. Cuman taunya hari ini gue dapet, besok gue beliin makanan, hari ini gue dapet, besok ya gue beli makanan lagi. Ya, setuju gue. Dan itu yang terjadi ya. Maksudnya tidak adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis. Itu bahaya banget teman-teman. Dan gue bisa bilang bahwa, oh enggak, yang penting gue masih punya miliaran. Ingat, miliaran itu kan sementara, cuma numpang lewat. Konsep wealth itu is a transfer. Biarpun Anda taruhnya 10 tahun, tetap harus ditransfer ke somehow, jadi sesuatu yang berbeda. Jadi memang kayak dibilang, harta kekayaan itu titipan, benar. Dan kita dititipin untuk mengelolanya dengan baik kan. Dan bisnis juga sama, kalau kita pengelolaannya parah, bisnis kita secara otomatis akan parah. Nah ini yang gue juga saranin sih ke beberapa perusahaan di digital transformasi ya. Gue bilang kalau emang lo mau digital transformasi, jangan cuma di sisi marketingnya doang, tapi di sisi finance-nya. Ya. Dan finance ini bukan Anda pakai Google Sheet atau pakai Excel ya, itu udah beda banget teman-teman. Karena itu cuma memindahkan dari kertas ke bentuk digital ya. Jadi itu sangat bukan mendigitalkan keuangan Anda. Dan funny-nya, jadi itu sorry gue potong. Dan lucu, sure. Kebanyakan perusahaan merasa sudah melakukan digital dengan melakukan hal yang tadi lu ngomong. Betul. Mereka merasa bangga, ya kita udah digital, kita udah nggak pakai lagi kok ini, semua udah serba komputer. Betul. Tapi sebenarnya yang harus diingat bahwa apalagi kalau di retail ya, adalah bahwa banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang POS itu juga mereka sudah bisa membuat laporan keuangan every day. Jadi bisa ketahuan buat si investornya atau pemilik bisnisnya posisi mereka di mana. Apakah mereka perlu restock, apakah mereka perlu potong biaya-biaya yang nggak diperlukan. Itu sampai sedalam itu. Nah, itu bagian dari good corporate governance baru dari sisi finance. Tapi juga nanti akan dari sisi leadership, dari sisi manajemen, dari sisi product quality, itu akan banyak hal yang dilibatkan. Jadi kalau pertanyaan saya adalah balik lagi, Anda mau bikin perusahaan seperti apa, itu tujuannya adalah Anda yang tentukan. Ya. Dan balik lagi, garis akhirnya Anda yang tentukan. Nah kalau Anda mau bikin perusahaan yang biasa-biasa saja, ya menurut saya Anda berada di podcast yang salah nih. Ya. Karena tujuan saya adalah ketika bayangin dari IPO ya, Anda IPO, Anda raise fund. Tadi ingat nggak tadi saya bilang 30 juta ya revenue, dan itu Anda bisa cek sendiri. Jadi ini bukannya insider news, ada di berita di ada di salah satu media online juga menceritakan tentang PGU dari 30 juta jadi 12 miliar cash. Itu berarti angka percepatannya berapa? Ya. Kalau Anda mau melakukan bisnis, Anda bilang Anda butuh modal, tapi 30 juta itu bukannya dia revenue doang, tapi di belakang itu memang harus ada beresin dokumennya, harus punya
standing fund juga atau uang yang disiapkan, bukan berarti lo besok bisa datang, gue mau perusahaan gue IPO nih, gue cuma revenue 5 juta atau 10 juta. Tapi Anda nggak punya duit lagi gitu, nggak bisa juga begitu. Jadi bukan itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya adalah Anda membangun good corporate governance. Kenapa? Saya ceritakan contoh begini. Setelah Piggy Joe, ini owner, salah satu foundernya cerita, setelah dia menjadi TBK, dia bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang tadinya dia nggak bakal dianggap kalau dia privat. Iya. Jadi contoh dia bisa kerjasama sama Garuda lah ya, dia diprioritaskan, tender juga diprioritaskan. Jadi kalau Anda bertanya, kok perusahaan saya udah lama nih, udah terpercaya, kok belum bisa menangin tender-tender yang gede? Kenapa Anda nggak coba IPO, gitu kan? Dan Anda bisa proses. Dan untuk itu semua, dulunya IPO Anda pasti abu-abu lah, nggak ada kalau Anda cari pun di online, nggak ada. Makanya saya sama partner saya membuat informasi ini, dan juga bukan cuma informasi, kita juga punya layanan supaya teman-teman bisa IPO. Karena kita tahu prosesnya dan koneksinya, dan itu yang mahal. Biasanya orang berhenti di tengah jalan karena mereka bilang, gue udah gak ketemu nih, gimana caranya. Kita menuntun Anda supaya Anda bisa IPO ya, dan Anda bisa, atau kalau nggak IPO, saya ada program satu lagi namanya Startup Pitch X. Itu udah programnya, saya membantu Anda menyusun pitch deck supaya Anda siap presentasi. Ujung-ujungnya dari pitch deck pun Anda harus punya laporan keuangan lagi balik investor. Jadi garis besarnya antara startup buat dapat funding dan IPO funding adalah di laporan keuangan. Bahkan saya mau kasih tahu ke Anda bahwa kalau Anda mau masuk ke pasar saham, orang beli saham Anda, seorang Warren Buffett pun yang terbaik lah di dunia sekarang ini dengan asetnya ratusan triliun, dia membaca semua untuk investasi. Dia tidak harus duduk, dia memperhatikan manajemen. Dia membaca dari laporan keuangan sekali lagi. Iya. Jadi itu yang bisa dilakukan karena investor sibuk. Investor nggak mau tahu berapa jumlah produk Anda. Kalau Anda at the end of the day Anda healthy, dia bisa lihat. Atau nggak healthy bisa lihat. Nah ini yang perlu teman-teman sadari. Kalau mau naik kelas, jangan takut sama keuangan. Saya punya penyesalan. Penyesalan adalah saya dulu menganggap I'm not good with finance. I'm not good with finance. Itu jelek banget ya. Tapi ternyata I'm not good with my fear of finance. Sebenarnya itu. Jadi saya akhirnya harus melewati banyak hal yang gak enak, dan saya nggak berharap teman-teman lewati ini. Tapi teman-teman harus belajar keuangan. Apalagi Anda pemilik perusahaan, apalagi Anda pemodal, apalagi Anda startup founder. Karena tanpa mempelajari ini, bisnis Anda hanya putarannya seputar operasional. Itu bahaya banget, karena operasional itu nggak akan pernah selesai. Masalahnya pasti selalu ada. Satu masalah ke masalah lain. Bukan berarti dapat funding juga ada bigger masalah, tapi Anda bisa menyelesaikan dengan orang-orang yang berpikir bukan sebagai orang operasional. Dan itu makanya Anda butuh konsultan, butuh advisory, butuh strategic partner. Dan itu is a beautiful world. Ternyata orang-orang ini available for you guys. Dan mereka willingly to help. Of course ada profit, jangan bilang gratisan. Itu mental yang salah lagi tuh. Ya. Jadi ingat, if you wanna make money, pasti lo butuh untuk money atau your time atau your effort to make that money. Jadi jangan merasa bahwa, gue mau make money, gue maunya semua gratisan. Karena gue masih kecil. Kalau lo masih kecil, buktikan bahwa Anda worth untuk diinvest. Yeah. Salah satu laporan keuangan. Ya, jadi jangan nunggu gede dulu. Gue harus gede dulu, baru gue bikin laporan keuangan. Ribet, beneran ribet. Karena kalau udah segede-gede macan atau segede gajah perusahaannya, Anda nggak akan bisa ngapa-ngapain. Karena laporan keuangan itu ada obrak-abrik, dan itu yang terjadi, bro. Yang menariknya adalah gue ketemuin tuh mereka mau IPO, laporan keuangan nggak bikin. Wah, kita dulu pikirnya kalau udah gede aja nih, bro. Lebih lama lagi, bro. Bukan cuma dari sisi auditor, dari backtracknya, pajaknya, dan pajak juga harus dibayar. Jadi jangan Anda bilang, saya kemarin ini ngemplang pajak, kalau saya nggak usah bayar masih UKM. Bayarlah pajak Anda, karena pajak Anda itu kan juga menolong banyak orang gitu kan, banyak hal. Memang kalau bilang, tapi korupsi, iya saya ngerti, tapi dari yang jumlah korupsi mungkin ya kita tutup mata lah, anggap aja itu Anda buang sial gitu kan. Pasti sisanya pasti harus dilaporkan dan disetorkan ke negara, no matter what gitu. Jadi saya juga mau membuka kesadaran teman-teman, ada hal yang nggak bisa dihindari di dunia ini. Satu, pajak, kedua kematian, ya nggak? Nah, itu reasonnya lah. Saya share ini, dan mudah-mudahan ini banyak membantu gitu kan. Nah, ya mungkin tadi ada sedikit ya. Tadi saya baru ingat cerita saya belum selesai itu tadi, kenapa saya SMA nggak lanjut. Jadi apa udah selesai tadi? Belum kan? Belum selesai kan? Lanjut.
Ya, jadi waktu saya tahu, saya balik ya, saya mau Anda tahu gitu, kenapa biar kita closingnya lebih enak. Jadi waktu itu saya SMA 2, akhirnya saya melihat bahwa, oh saya buat masuk harus punya nilai bagus. Tapi saya merasa, kenapa saya harus ngeles dulu biar nilainya bagus, ya kan? Dan saya merasa bahwa guru bermain peran penting dalam perkembangan problem solvingnya seorang anak, ya. Karena kalau Anda cari guru yang memang benar-benar niat, dia akan ngajarin supaya anaknya ngerti. Itu penting banget, ya. Dan tujuannya bukan nilai, tujuannya understanding. Itu beda banget. Nah, akhirnya saya keluar. Jadi waktu itu ada 8 anak dipanggil yang pengen masuk IPA, nilainya nggak cukup, mentok atau kita bilang nggak cukup nilai sesuai standar 7766 itu. Akhirnya what we do, ada ultimatum. Kalau Anda catur bulan 1 jelek, salah satu mata pelajaran merah, Anda harus keluar dan Anda nggak bisa masuk sekolah ini lagi. I didn't like it. Karena itu bukan, itu tidak ada orang tua soalnya. Masa lu catur bulan ya? Cewek ya? Apa? Di masa lu itu masih catur bulan ya? Catur bulan? Masih catur bulan, jadi masih per 3 bulan ya. Per 4 bulan, sorry. Per 4 bulan atau per 3 bulan. Lumayan tua ya. Nggak apa-apa, jadi tahu historinya gitu kan, jadi tahu sejarahnya. Tapi saya mau kasih tahu apa sih, kenapa akhirnya saya waktu itu dari 8 anak itu, saya yang berdiri pertama, saya bilang sorry Bu, ini harusnya ngobrol sama orang tua saya nggak bisa bikin keputusan ini, tapi saya merasa apa yang Ibu lakukan nggak benar, karena itu tidak memotivasi kita atau membuat kita menjadi lebih baik. Yeah. Dan guru itu actually masih ingat sama gue ketika kita alumni, jadi dia masih feel unease gitu waktu alumni, dia bilang, Ibu udah lupain aja, gue bilang gitu kan. Tapi waktu itu gue nggak menyesal gue membuat keputusan itu. Kenapa? Karena gue make my own independent decision, ya. Karena gue tahu bahwa Anda harus punya guru yang benar-benar bisa membimbing Anda, dan memang waktu itu saya bilang sama ibu saya pengen membuktikan bahwa, karena saya juga belajar, I'm not a stupid person lah. I know, I'm special, saya punya kelebihan, saya punya kekurangan, dan saya belajar bahwa pendidikan itu, karena gini, saya ngelihat nih, di luar, gak perlu ngeles-ngelesan, serius. Yeah. Akhirnya saya ke Australia lah. Secara singkat saya cerita, saya ke Australia, saya ke kota namanya Adelaide, South Australia, dan di situ pelajaran yang suka adalah fisika, kimia. Saya masuk lagi, semua pelajaran itu saya masuk, karena saya bertaruh sama orang tua saya bilang gini, kalau saya nilainya jelek, di salah satu pelajaran, saya pulang ke Indonesia, saya nggak akan nanya, saya sekolahin yang paling jelek, udah. Simple, gue akan selesaiin semua. Tapi kalau gue bagus, gue akan buktiin bahwa gue live my life dengan a proud decision. That's why I'm telling you the story today, gitu ya. Bukan buat pembuktian gue paling benar, tapi Anda tahu apa yang terjadi? Waktu saya nggak bisa fisika, I have a teacher namanya Mr. David Graham, ya. Jadi dia itu jago banget ngajarnya. Jago banget ngajar fisika. Rumus yang saya nggak ngerti, saya tahu ini rumus ada di Indonesia nih, dan gue selalu fail. Gue bisa kerjain, bro. Itu gokilnya, gue bisa kerjain. Dan yang lebih gilanya, dia kalau praktikum itu dibikin fun. Storytellingnya jago, dibikin fun, dibikin mengerti. Bayangin, itu dalam bahasa Inggris, saudara-saudara. Saya dalam bahasa Indonesia aja nge-fail. Ya kan? Nah, kebayang gak sih? Bukannya gue bilang gue otaknya di setel Inggris, saya di rumah berbicara bahasa Indonesia gitu loh. Tapi dia membuat itu simple, membuat itu relevan. Tidak berdasarkan textbook. Memang materi textbook, tapi prakteknya tidak textbook. Dia bikin apply, dan kita kan gimana ini bentuk kehidupan, bagaimana ini bisa dipakai. Jadi kita, oh wow, itu yang terjadi ya. Ini ya tekanan pressure, barb ini. Wow, gue inget banget itu it was like overwhelming buat gue. Dan waktu gue, nah ini gue bilang ya, Indonesia itu mau nunjukin sok-sok jago tapi nggak jago. Gue waktu ulangan umumnya, ulangan umumnya, bayangin ulangan umum pakai bahasa Inggris, soal bahasa Inggris, itu nggak gampang guys. Gue harus mengerti terminnya, makanya gue ada bridging school. Dan gue masih kesulitan, gue harus beberapa kali gue harus mentranslatekan Indonesia Inggris. Waktu gue kerjain, dia kasih dua lembar kertas HVS gitu ya, isinya rumus semua. Gue tinggal pilih rumus mana, dan ini ya, mereka nggak bangga kalau ngasih anak soal yang susah dan nyuruh anak yang paling nggak ngerti karena baru belajar pertama kali dan dipermalukan di depan umum. Itu yang sering terjadi, karena itu jadi sama gue ditaruh duduk di depan, dan ketika guru gue tahu, ya kan,
Gua nggak bisa, gue ini panggil, suruh ngerjain, bro. Kan itu konyol. Itu menurut gue adalah bully. Iya. Dia tahu anak ini, dan itu kan gue dipermalukan sama guru dan ketahuin sama anak-anak lain kan. Oh emang bego lo gitu kan, secara nggak langsung gitu loh. Dan ini lucu gitu loh. Buat gue, waktu itu gue mikir, this is fucked up man, gue bete banget. Karena guru ini nggak menciptakan gue menjadi orang pinter, tapi mempermalukan kepercayaan diri gitu loh. Nah, ini yang gue bilang, seberapapun Anda pinternya, kalau Anda nggak punya percaya diri yang baik, Anda susah untuk sukses. Ya nggak? Anda jago nyanyi, tapi Anda nggak bisa manggung. Anda nggak punya percaya diri. Jadi permasalahan anak-anak untuk mau jadi hebat adalah kepercayaan diri. Banyak kok anak-anak yang tidak mewah, tidak pinter, tidak jenius, tapi diberikan percayaan diri. Udah. Itu anak-anaknya berkembang luar biasa. Berkembang, betul. Itu. Berkembang betul, dan itu yang penting. Itu more matters, dan kita cuma jadi point only gitu. Itu yang saya mau bilang, jangan anak itu kayak main game dapat poin, tapi poinnya gak kepake gitu loh. Lo gak bisa tuker jadi poinnya Tokopedia kan. Kalau poinnya Tokopedia masih dapat diskon bro kan. Masih lumayan gitu kan. Ini gak bisa dipakai gitu loh. And in real life ya bahasa. Hah? Tadi Pik, terus apa lagi? Tokopedia. Ini mesti bayar ke lu semua nih. Iya dong. Harus bayar ke gua gitu. Karena gua nyebutin ini kan ekosistem yang baik gitu. Yang buat kita yang sekarang merasa manfaat gitu ya. Kalau enggak ya Grab gitu ya. Boleh juga ya. Gue sebutin lagi lah ya. GoPay gitu ya. Tapi intinya itu teman-teman, buat gue adalah jangan takut untuk mulai mimpi Anda lagi, ya kan? Dan ini yang gue temuin, kayak tadi gue cerita tentang guru gue yang di Australia itu memimpin gue kehilangan dia. Karena gini, gue ada momen nih, sampai gini, keren banget. Dan menurut gue dia mentor gue lah, buat belajar fisika. Gue diganti guru bro, dan gurunya incapable. Jadi jangan bilang, ya enak guru Australia bagus-bagus gitu kan, nggak ada yang jelek karena ini. Sorry ya, guru jelek tetap namanya kalau gurunya nggak niat ngajar kelihatan. Betul. Jadi gue digantiin karena kelas gue penuh, gue digantiin sama satu guru. Dan gue dimasukin kelas yang gurunya nih satu materi dia nggak ngerti, nggak nguasain. Oke, gue tahu banget dia udah cukup tua tapi dia nggak nguasain. Kedua, kalau praktikum gagal terus bro. Lu bayangin nggak, praktikum gagal terus. Jadi gue bilang sama kepala sekolah, gue bilang waktu itu, Miss, gue mau ganti guru, gue mau balik ke guru gue yang dulu. Dia bilang nggak bisa, kelas sudah penuh, lu udah di-assign. Dia bilang, nggak mau, gue bilang. Ini guru nggak bisa ngajar, gue bilang. Kalau dia bisa ngajar, praktikumnya nggak fail. Kedua, gue ngerti. Ya, betul. Ini gue nggak ngerti, praktikumnya bermasalah. Faktanya ada. Mau gue mintain angket, sorry ya gue agak-agak memang, lo tadi denger ya gue di SMA aja orangnya sangat independent thinking gitu loh. Jadi ternyata akhirnya dia bilang ya udah deh, lo nanya sama gurunya. Nah ini yang keren menurut gue. Dia bilang thinking, critical thinking. Dua-duanya menurut gue, karena itu bagian yang nggak bisa dipindahin. Karena kalau ketika lo critical thinking, lo harus berpikir independen, tidak kepengaruh. Karena lo harus berani kan memulai sesuatu yang against the norm. Jadi gue bilang sama gurunya gitu, boleh nggak? Gue pas sekolah gue bilang boleh nggak kalau gurunya ngizinin gue pindah ke kelas dia. Dia bilang lo nggak mungkin pindah, tapi mungkin lo bisa belajar sama dia. Waduh, gue bilang ini tantangan khusus nih. Berarti gue tetap di bawah pengawasan iya sampai lo selesai. Karena gue tinggal 6 bulan lagi bro. Kalau gue 6 bulan lagi jeblok, gue pulang dong ke Indonesia, ya kan? Bukannya gue nggak mau, cuman gue fail in my mission gitu. I take this as a soldier at that time gitu. Nah, yang lucunya adalah udah gue ngobrol sama Mr. David Graham dan gue inget banget at that scene, it was very very clear, very vivid for me. Gue knock, gue bilang, Mr. David Graham, can I have a moment with you? Lo bayangin dia lagi ngajar, memang lagi duduk bentar, gue nunggu momennya, dia gue nggak mau potong dia lagi duduk, dia ngeliat gue, dia know me very well, okay? Dan gue bilang, can I speak to you outside? Ya, dia ngomong, gue bilang, gini case-nya, gue bilang, gue perlu dapet nilai bagus. Dan gue belajar sama lo, nilai gue kan bagus, lo you're my teacher gitu. Boleh nggak kalau gue belajar sama lo? Terus dia bilang, emang masalah sama guru yang sekarang apa? Karena gue nggak enak, dia bilang gitu. Enggak, he cannot teach, gue bilang. He's not like you. You teach with a passion, you teach that makes me understanding. Dia diem. Am I? Dia kayak pura-pura nggak tahu gitu. Dia tapi bangga gitu kan. Yes you are, gue bilang. That's why I'm facing you. Oke, gini deh, dia bilang. Lo mau masuk kapan aja? Karena gue waktu itu jadi akhir gue harus ngulang kelas 13 kan, karena gue dari Indonesia nggak selesai kan, jadi gue ngulang kelas 13, harusnya kelas 12 doang.
Dia bilang gini deh, kalau emang lo mau kapan aja datang, lo ada kesulitan lo datang ke gue. Dan lo bayangin every day gue datang setelah sekolah dan dia nemenin gue. Dan gue nggak perlu ngeles lagi teman-teman. Dan dia sincerely sampai apa ya? Sampai benar-benar make me understand. Karena kan bahasa Inggris is not my first language waktu itu. Dan juga gue kagum nih orang. Gue tahu dia punya keluarga, punya apa. Dia masih give the time for me. Hanya untuk melihat that I can attain my success gitu loh. Gue bisa mendapatkan kesuksesan yang gue mau gitu. Dan gue merasa percaya diri karena dia gak pernah bilang, lo bego lo, begitu aja deh. Tadi gue udah ajarin, karena gue inget there was a moment yang gue diajarin berkali-kali. Dia gak, dia bilang, oh lo gak ngerti ya? Gimana ya gue ceritain ini? Dia sampai dia harus berpikir keras gitu loh. And come on lah, gue sampai bilang, wah gila nih guru, sangat dedicated. And you know what, the funny thing, 3 tahun lalu, gue try to find him over Facebook. Ketemu gak? Ketemu banget, dan gue tahu, terus gue bilang, hey, this is D. Karena gue panggilan gue udah di Ferdinand waktu itu ya, jadi gue dipanggil D gitu kan. Terus bilang, wow, dia bilang, you're crazy, dia bilang, do you remember me? Gue bilang, yes, I know, lo anak yang selalu minta gue ngajarin auto class. Yes, I'm that kid and I'm so grateful for that. Gue bilang, and I thank you for that. Gue bilang, lo sibukannya apa? Gue bilang, masih ngajar di mana? Ternyata udah gak di sekolah yang sama gitu kan. Tapi ya it was like, ya kalau gini lah, istilahnya dia punya sejarah sama hidup gue lah. Gue bukan bilang dia he's the best teacher, tapi dia punya the best intention teacher. Artinya dia punya niatnya baik. Nah itu yang membuat gue merasakan gini, bahwa sebenarnya guru-guru yang niatnya baik, pengen anaknya pintar, biasanya dapetin anak-anaknya juga willing to learn, ya kan? Karena gue pernah datang gurunya cuma marah-marah doang nih dia Jakarta, jadi banting besok ulangan. Dan lu bayangin, gue pernah, istilahnya gue kesel banget gitu, karena udah 4 ulangan di hari itu, ya sekolah gue terkenal ya, yayasan gue ini, yayasan dari sekolah ini terkenal jago ulangan lah. Jadi kalau nggak ulangan nggak seneng gitu kan kelihatannya. Dia pun anaknya jadi bego gitu, nggak ngerti apa-apa gitu. Dan gue bilang gitu gue bilang, Pak, kepala sekolah aja ngasih tahu ulangan 2 maksimum, kita udah 5 Pak. Come on, be real. Dan lu baru ngajar, terus kita harus ngerti gitu. Besok kita harus belajar apa? Karena kan lu tahu, gue waktu itu jam sampai 2:30. Waktu itu kita sekolah 6:30 pagi sampai 3:30 sore. Abis gitu pulang mesti ngeles. Abis ngeles lu mesti belajar lagi 5 mata pelajaran. Where's the fun in that gitu loh? Iya. Yeah. Is that why we become losing our dream gitu kan? Apakah gara-gara itu kita losing our dream gitu? That's why gue cuma mau sharing ke teman-teman bahwa hari-hari ini it is time to restart your dream. Karena banyak perusahaan yang kehilangan atau banyak perusahaan yang hilang. Yang tadi mikir, aduh udah gak mungkin ya gue lakuin, udah banyak perusahaan yang udah jalanin. It's time for you to start again. Bahkan dengan kecil dan kolaborasi. Gue mau kasih tahu, there's a reason why you need to collaborate. Karena sekarang ini orang-orang yang boleh dibilang artis dan lain turun gunung bro. Turun gunungnya tuh artinya apa? Mereka tidak nge-charge kayak gila-gilaan kayak dulu. They know the situation, they want to help. Even my wife bikin kuliner kan, kita dapat help dari a lot of artists without even, bukannya kita bilang kita bangga di kita kasih mereka, kita cuma ngomong gini, tolong review ini, kalau kalian suka, review honestly. Kalau nggak suka, nggak usah review. Sesimpel itu. And they came to us with all honest review. It helps us so much. Jadi saya juga nggak mau ada pamrih gitu loh. Maksudnya kalau lo suka ya lo review, kalau enggak ya udah selesai kan. Lo nggak mau review pun biarpun itu enak juga nggak masalah gitu kan. Tapi gue pengen tahu kenapa. Karena we're doing product research back again gitu. Apalagi kuliner harus selalu konsisten every now and then. Dan itu yang gue selalu bilang bahwa teman-teman harus sadar bahwa we're living in such a unique time. Gue nggak bilang ini spesial, nggak bilang ini susah, nggak bilang ini gampang juga, tapi unique time bahwa sekarang opportunity ini di leveling. Kalau gue bilang malah flatten the curve for opportunity, bahwa semua orang bisa masuk. Dan ini yang kita harus sadari bahwa yuk kita bergandengan tangan, kita kolaborasi, teman-teman lebih baik lagi, dan respect other people's time. Jadi ada banyak guru yang harganya, contoh Tony Robbins ya, dia bikin event gede banget, biasanya belasan juta, sekarang nggak nyampe 3 juta, nggak nyampe 1 juta sekian, lu udah bisa ikutan. He is a world class peak performance coach kan. Dan gue ingat gue beli kelasnya dan gue harus nabung itu, it was lumayan mahal. Yeah, it was worth it, mahal gitu buat gue waktu itu kan. Dan butuh nabung juga gitu, bukan uang
dikit, uang lumayan besar gitu, bisa jadi modal bisnis lah boleh dibilang. Nah, tapi sekarang ini mereka memberikan banyak kemudahan, bahkan banyak materi yang free, ya. Yeah. Nah, ini yang gue bilang bahwa teman-teman harus memperbaiki diri lu everyday. Jangan merasa enteng bahwa, oh tenang, pemerintah. Ingat, kita itu sebenarnya orang hebat. I wanna tell you why Indonesia is great. Kita nggak dapat santunan, lu sakit tetap harus bayar BPJS kan. Kalau gue di luar, gue masih dapat Medicare dan lain-lain. Kalau di luar negeri juga, kayak COVID dan lain-lain, itu di cover sama negaranya. Iya. Okay? Bahkan Jerman pun ini gue kasih tahu ya, Jerman lebih gila lagi. 70% pengeluaran perusahaan swasta, bukan BUMN, balik lagi, itu di cover sama negaranya. Karena sudah bisa, lu jangan ngarepin negara lu bisa begini. Karena negara kita belum punya kapasitas itu ya, jadi udah beda banget. Jadi lu jangan mengharapkan dan bikin, itu di Ferdinand ngomong gitu, jangan, it's totally different, you guys must understand the concept dulu. Tapi gue bilang hebatnya apa? Kita sakit ya, kita berjuang sendiri, ya nggak? Kita mati pun kita beli kuburan sendiri. Lebih keren mana bro? Menurut gue itu lebih keren dong. Kita berarti dikasih kapasitas lebih besar. Itu. Ya bersyukurlah, cari selalu positif dan excited things lah supaya kita bisa grow bareng kan. Dan gue ngerasa bahwa ya kita manusia yang jangan takut bilang nggak mampu gitu. Banyakan kan orang merasa harus kaya, harus naik mobil mewah, harus kayak tadi Andika bilang. Itu semua udah nggak ada artinya guys. Trust me. Itu semua udah nggak ada artinya. At this moment lo bayangin yang punya LV, punya apa, udah susah. Lo mau nonton nih, bagus banget nih. Boy William dengan Luna Maya. Ya. Boy William dengan Luna Maya. Tentu. Ya, jadi bahkan Luna Maya bilang, dia nunjukin nih, ini very controversial. Dia bilang, gue udah gak ngerasa sejak PSBB, dia bilang, bahwa barang-barang yang tadinya gue anggap berharga, itu berharga lagi. Yang branded, gue malah berpikir, gue lebih mengenal diri gue, itu satu, very good. Gue suka banget dari Luna Maya, biarpun ada skandal, itu bukan her wish ya, tapi itu somebody yang misuse the trust gitu kan, of her personal life, back in the days. Tapi kedua, she is making yang menarik apa, ini, dia bilang, kalau bisa gue jual semua barang-barang ini, jadiin cash, gue prefer that. Jadi kalau Anda mau lihat itu yang terakhir kemarin, Boy William main, bedah rumahnya Luna Maya gitu ya, ngunjungin, dan itu keren banget. Dan kalian mesti tahu bahwa banyak banget orang-orang hari ini beda pandangan terhadap kehidupan. Bahkan kita nggak boleh bilang, oh selebriti bego-bego nih, kagak ngerti gini, kagak. Enggak. They can help you out. Jangan selalu meremehkan orang karena merasa bahwa mereka not doing what you think is okay for people at that time. Karena gue merasa bahwa banyak norma yang harus kita jadiin pertanyaan lagi gitu. Apakah itu normal gitu kan? Karena banyak banget ya yang nggak normal at the moment. Lu nggak bisa bilang, istilahnya kita kalau lagi perang nih, kita nggak bisa bilang, oh gue mesti makan enak. Nggak bisa, lu mesti makan apa yang disediakan. Yeah. Jadi make sure bahwa ini bisa terjadi bagi kita semua. Dan gue berdoa buat teman-teman juga, always think buat apapun yang lo mau lakukan dari semua aspek kehidupan. Bahkan kan kayak gue bilang tadi, harus ada garis akhirnya gitu, harus ada garis finishnya. Itu termasuk dari bisnis, kesehatan. Ingat, Anda semua kalau nggak ada itu, nggak punya goal kan. Sebenarnya itu balik lagi apa sih goal? Business goal, as simple as that gitu. Cuman ada rewardnya. Ada goal-goal yang nggak ada reward, ada goal-goal yang ada reward. Nah ini exit kita ngomong tentang reward in terms of monetary ya. Dan itu yang saya lagi bawa memang programnya itu. Tapi goal-goal yang nggak ada rewardnya apa? Ya Anda menjadi lebih sehat. Di umur yang lebih tua Anda bisa melakukan apa yang orang nggak bisa lakukan di umur Anda. Itu udah privilege gitu, udah kelebihan dari yang lain-lain. Jadi let's make this a great time for us to learn. Dan saya belajar lagi, I'm becoming learner nih, buku nih banyak banget nih. Lihat nih, ini buku-buku tuh tebal semua, catatan-catatan semua. Bukan gua mau bilang apa, saya menggunakan pen and paper karena ini the fastest way. Bahkan saya punya notepad yang tadinya saya suka, saya nggak pernah pakai lagi gitu loh. Karena saya melihat we learn again to become human, we learn again to touch with ourselves. Dan ini kita juga jangan takut gitu kalau bilang, oh ya gue bangkrut, gue rugi. Tell the, gue 2017 I'm in trouble, gue bangkrut, it was one of my finance lowest life. Gue juga almost a lot of things that happen in my life. Gue struggle. Gue cerita ini kenapa? Karena gue udah lewatin itu. Karena waktu itu gue nggak berani cerita, bukan nggak berani cerita, gue merasa belum waktunya. Karena gue yakin kalau gue cerita begitu, Andika langsung bilang, sorry ya Di, gue nggak bisa pinjam duit. Gue nggak minta duit Di, gue I wasn't doing that at all gitu loh.
Makanya gue tahan, baru gue bisa cerita hari ini. Banyak nanya kenapa lo waktu itu nggak cerita. Kalau tahu lo cerita kan gue bisa bantu lo. Oh ya, kan gue nggak mau meng-assume bahwa lo bisa membantu gue. Gitu. Dan gue juga tahu bahwa itu is my test, is my apa ya, buat menjadi gue lebih baik gitu kan. Jadi gue bersyukur gue masih punya teman-teman hebat, teman-teman yang masih mengundang gue untuk sharing. Dan I wanna help you guys. Kalau kalian punya barang, punya produk yang menurut kalian bisa membantu orang, gue nggak janji jualin, tapi gue akan bantu untuk promosiin. Artinya gue akan share in my IG minimum ya. Jadi kalau emang it really works, tapi gue biasanya kalau mau testimoni gue nggak bisa cuman ya Pak, tolong testimoni dong, ini ban serep gue bagus gitu kan. Ya gue gue akan bilang sorry, gue nggak punya mobil karena gue pakai Grab gitu loh. Jadi gue karena buat gue ya nggak bisa gue mentestimoni kalau gue nggak punya kendaraan ya kan. Ya ngapain gue ban serep gitu loh, nggak ada gunanya buat gue bro. It's just a contoh lah gitu. Ya. Itu contoh apa lu tawarin bro? Gue ditawarin loh. Gue ada. Ban serep. Oh ya good lah. Ya intinya itulah teman-teman. Jadi buat gue adalah gue thank you buat Andika, very kind of you buat ngundang gue. Gue berharap bahwa gue udah sama Andika cukup lama. We go back there, kita sharing our good time, bad time. And we have a lot of good, mostly are good lah ya. Tapi kita juga nggak yang aslinya gini. Kalau gue lihat Andika sukses, gue happy. I'm truly happy. I'm sincere. Dia menikah, gue happy. Gue nggak tahu kalau dia sama gue gitu. Yang penting gue doing that. Gue yakin dia akan jadi yang terbaik. Karena gue selalu lihat Andika try to become himself. Dia suka main game, is fine. Gue kemarin nanya sama dia, lo lakuin apa? Dia bikin game, game club dan lain-lain. Gue suka, he's enjoying his life. Gak ada yang salah kok. Jangan lo merasa bahwa lo businessman, lo harus serius, lo harus naik mobil keren, lo harus meeting kiri kanan. Banyak orang nggak bisa meeting, man. Bukan cuma itu, banyak orang butuh relief stress. Gitu. Kalau my way of relieving stress, I watch movie because I'm a big fan of movie and all that gitu. Jadi gue cuma bersyukur aja gitu, teman-teman. Ayo kita maju yuk gitu. Jangan lihat ke belakang. Tapi lihat balik lagi untuk lo mau ngapain sih ke depannya. Jangan mikir jauh-jauh 3 bulan dulu aja deh sekarang. 3 bulan sukses, lo 3 bulan mau ngapain lagi setelah lo achieve itu kan. 3 bulan lagi gitu loh. Karena kalau terlalu panjang juga, lo gak tahu regulasinya seperti apa dan lain-lain. Makanya mungkin buat teman-teman yang juga bingung, gue bikin perencanaan setahun boleh nggak? Boleh aja. Tapi kan kita nggak tahu kapan ini recovery. Kita udah masuk lagi, ini berarti recovery berarti 2021 mungkin Q2, Q3 atau Q4 malah. Jadi ya baru 2022, kemana Andika sama gue ngobrol 2023 ya, kalau nggak salah lo bilang ya dia, recovery. 2000 ya, jadi itu batas terakhir, 2024 itu normal. Ya, kita nggak tahu ya, hopefully kita manusia, saya mempelajari bahwa sejarah manusia selalu lebih baik dan selalu punya caranya untuk recover. Dan kita percaya bahwa ada way for us to come back from this whole, ya istilahnya, ya dengan kesulitan yang ada lah, zaman kesulitan yang ada. Nah, ya itu sih. Ada pertanyaan dari lo, Di? Gue ini ngomong terus nih dari lo nih. Kasian. Gue seneng. Gue hari ini tuh gue nggak banyak ngomong dan gue cuma dengerin dan gue seneng banget dengan apa yang lo sharing. Serius. Soalnya apa? Thank you. Apa yang pengen gue tanyain tanpa gue tanya udah lu jawab semuanya, Meren. Oh ya? Wow. Itu namanya our connection. Kan kadang-kadang ada gue undang kayak dulu-dulu sebelum program ini gue pernah juga buat. Itu gue mesti nanya, mesti gue pancing. Dan jarang banget ada yang kayak lu gitu loh. Ya mungkin gue bisa bilang ini karena koneksinya kita, pertemanannya kita, persahabatannya kita, dan akhirnya lu tahu apa yang gue tanyain lu udah tahu gitu, dan lu jawab semuanya itu. Makanya gue dari cuma ketawa, senyum-senyum aja gitu. Dan teman-teman gak usah heran, di Ferdinand ini tadi seperti kata Di, gue udah kenal sama dia tuh udah lama banget, jatuh bangun dia, gue tahu ya semua hal tentang dia gue tahu, dan gue happy waktu lu mendirikan Live X Academy yang waktu gue ditodong syuting dadakan. Ya, dan lo episode pertama, gue sekarang episode kedua. It's okay. Tapi yang penting gue ada di acara lo, gue juga invite lo. Karena gini, buat gue gini, ada yang menurut gue konsistensi. Andika is one of the most consistent person yang gue juga belajar dari dia. And he doesn't hold back.
Jadi sama gue, kalau Anda dengar ya ini gue, jadi kalau Anda temuin di belakang, I will swear, I will ini, not because gue bilang ini, tapi kalau Anda mencari seorang yang butuh, istilahnya gini, I will tell you the brutal honest truth. Kalau nggak works gitu. Dan gue juga tahu Andika sering ngomong itu juga kan. Tapi kalau works, gue akan bilang, ya let's do it gitu, bukannya nggak bisa. Karena kadang-kadang kita perlu knock into some sense, kita perlu nyadarin Anda bahwa nggak segampang itu bikin bisnis, guys. Nggak segampang itu. Bahkan kemarin gue selalu nanya, lu butuh bisnisnya atau lu butuh duitnya? Karena kalau lu butuh duit doang, jualan aja cukup. Betul. Ya kalau lu butuh extra money. Karena bikin bisnis bukannya gampang, guys. Bukan bisnis itu, lu harus siap dengan bayar. Ingat, waktu punya bisnis lu minimum pasti punya pegawai. Nggak mungkin nggak. Karena aktenya aja udah minimum harus 1 atau 3 orang kan gitu kan. 1 atau 2 orang minimum. Tapi lu nggak boleh nggak punya pegawai. Karena lu harus ketika lo daftar lo harus punya yang namanya BPJS kayak gitu, ada tax, ada apa, udah nggak mungkin. Jadi ya lo harus punya tim. Jadi ya gue saranin kalau emang lo niat banget ya lo mesti mikirin juga THR, kayak which is yang menurut gue THR is actually counterproductive buat gue ya di sini ya. Kalau tapi tetap harus gue lakuin gitu loh karena kan memang kita live in Jakarta gitu. Tapi intinya gue mau kasih tahu kalau Anda di Indonesia Anda nggak bekerja dengan baik, kasihan bos Anda. Karena bayangin mereka buat ngeluarin THR. Bahkan kemarin pun waktu selama pandemi, putaran pertama ya, gue bilang ya putaran pertama, itu mereka coba segala cara loh. Dan pemerintah tidak memberikan kelonggaran. Nggak peduli soal itu. Dan Anda tahu bahwa level swasta itu tidak mendapat kelonggaran. Yang dapat tuh BUMN, perusahaan-perusahaan yang di bawah banget, yang ya pokoknya bisa baca lah. Dan bayangin, itu kan bukan dari performance Anda, itu jadi kayak bagian dari keharusan ketika kita meng-hire employee. Jadi mengerti dua sisi gitu loh. Untuk melakukan itu nggak gampang. Dan itu butuh effort dan juga pengorbanan luar biasa gitu. Jadi ada orang kan suka bilang, mungkin gue akan bilang, kemarin ada yang cerita begini. Jadi ceritanya perusahaan pensil, dia bilang, kenapa saya yang bikin pensil, saya dibayar lebih kecil dari bos. Dan saya kan kerjanya saya harus masukin ke mesin kan, mesin yang di pabrik itu. Jadi dia kayak ada kayak semacam kayu mesin bos. Dan dia ada dari ribuan orang gitu. Lantas si bosnya cuma bilang, gue nanya, lo kalau bikin pensil bisa kita jual satu atau kita jual banyak? Jual banyak, oke. Kalau banyak, lo sendiri bisa berapa? Ya dia bilang, ya gue bisa ratusan lah, oke. Tapi kita demand-nya berapa banyak? Ada puluhan ribu, oke. Berarti kan ada teman-teman lo yang bantu, bener nggak? Iya. Sekarang pertanyaannya dia bilang, kalau lo nggak ada pensil, nggak ada mesinnya, bisa lo bikin nggak? Nggak bisa. Nah, sekarang yang ngeluarin modalnya buat beli barang dan lain-lain siapa? Buat beli mesinnya. Terus beli bayar listriknya, bayar onderdilnya, bayar maintenance-nya. Kamu? Enggak kan? Saya. Kamu cuman masukin doang dan keluarin jadi pensil, kamu masukin lagi. Sesimpel itu. Ya emang itu yang dibayarnya. Saya ngambil resiko, saya ambil pinjaman ke bank, saya bayar itu semua, dan akhirnya saya juga harus menanggung resiko kalau kalian nggak memenuhi kuota atau saya pensil yang menumpuk di gudang, kalian nggak mikirin itu. Bahkan kalau kebakaran gudangnya, kalian nggak mikirin itu. Nah, itu kenapa saya dibayar lebih mahal sebagai owner. As simple as that. Jadi, jangan berpikir bahwa usaha Anda sudah maksimal. Anda bisa selalu meningkatkan diri Anda. Bahkan upgrade yourself. Karena gue tahu Anda akan belajar lebih banyak dari keadaan nggak enak. Kalau dari keadaan enak, Anda biasanya cuma menikmati. Ya. It's always. Yes, itu. Jadi pakai ini. Jujur gue sendiri sekarang lagi membangun supaya gue terus membangun supaya tidak manja gitu. Karena gue tahu ketika kita nyaman kita manja karena itu bahaya. Jadi kita juga harus selalu membangun ya punya goal baru lah, punya garis akhir baru yang terbaru. Karena dulu gue nggak punya itu gue juga bilang itu kesalahan gue waktu gue mau running bisnis, gue nggak punya goal akhir yang gue selalu berpikir, gue sustain lah, gue punya anak, nanti bisnis gue gede. Ternyata gue lihat, kalau gue nggak cerita ke teman-teman soal exit strategi, ke IPO, ke finance, ke VC, atau ke perusahaan di merger dan acquisition, itu akan jadi nanti bola salju yang nggak enak buat Anda kalau Anda punya masalah ke depannya. Dan saya udah pernah di situ, dan saya ngelihat, apalagi dengan zaman digital, semua berubah dengan sangat cepat. Bahkan dengan zaman COVID-19 ini, jadi lebih gila lagi kan. Jadi ya, you make sure aja bahwa you're ready gitu dan belajarin keuangan. Kenapa? Karena Anda punya uang lebih bukan buat pergi jalan-jalan, untuk menyiapkan these rainy days. Saya memang lagi pick up the time karena memang saya bilang 2017 saya benar-benar ini habis-habisan.
Saya bikin PHP pun juga butuh waktu. But I'm not afraid to tell the story because I'm not alone. Itu satu. Kedua, I need to tell the story so I can help you. Bahwa saya juga melewati itu bersama dengan teman-teman yang lain pun juga punya masalah yang sama. We're in this together gitu. Jangan takut untuk tell even ke orang lain, gue in deep shit nih, gue lagi masih bingung bayar gini. Banyak orang di luar sana yang lebih parah dari saya, dan saya bersyukur saya nggak sampai yang, ya ada yang mungkin sampai parah banget gitu loh. Ya gue merasa bukan gue harus parah banget juga gitu kan. Tapi setiap kita pasti punya porsinya lah untuk bisa melewati hal-hal yang gak enak. Cuman gue mau share buat, ya gue tahu ini udah cukup malam, cukup lama nih bro. Jadi closingnya dari Andika aja deh. Gue nggak ngerti deh ini gimana closingnya nih. Motongnya di mana? Gue bagi 2 part ntar. Jadi intinya teman-teman, di itu pernah, di lu inget gak di? Gue pernah nanyain lu waktu di bisnis lu yang sebelumnya itu, kan gue pernah bilang ke lu, di ini mau bawa kemana bisnis ini? Ya. Idaf. Yang mana nih? Idaf ya. Kita jujur waktu itu mau di maintain doang, nggak mau di kemana-manain. At that time I was wrong. I tell you that was one of my wrong. Dan gue udah kasih sudut pandang itu, right? Nah, di sini gue pengen bilang ke teman-teman bahwa kalau kalian punya bisnis, kalian jangan cuma mikirin oke, yang penting gue punya bisnis, gue keren sebagai entrepreneur, ada cap label entrepreneur, kemudian ya udah bisnis gak jalan terus tutup. Nggak begitu caranya, teman-teman. Waktu lu bikin bisnis, itu sama dengan analoginya gue begini. Kalau lu punya bisnis, berarti lu punya anak. Yang dimana lu harus gede. Betul. Lu harus sekolahin, lu harus maintain anak lu harus kasih makan, dan lain-lain. Dan itu bisnis. Lu nggak mungkin kan, lu punya anak, terus anak lu nggak bisa, terus lu buang begitu aja, nggak mungkin. Pasti lu berusaha keras untuk bisa anak ini gede. Sekolah, kuliah, dan akhirnya jadi orang sukses. Means orang sukses adalah, pada akhirnya dia bisa exit kalau dalam bisnis. Jadi dia bisa berdiri sendiri, dia bisa mandiri sendiri, bisa berjalan sendiri, walaupun kita sebagai owner nggak di dalamnya. Nah, itu yang sering dibilang pilot, tapi secara tidak langsung banyak autopilot yang disalahartikan sebenarnya. Nggak dijelaskan lebih dalam lagi. Gitu, teman-teman. So, thank you banget, Di. Udah mau ikutan di program gue yang baru ini. Ngobrol santai bareng Wijaya Kurniawan. So, ntar gue ngundang lu lagi. Thank you. Hal parenting maybe karena kita punya visi yang sama kayaknya tentang parenting anak. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye.